Babak 1991, sedikit mencurigakan. Ketiga avatar itu duduk mengelilingi Lin Ming, dan di depannya terdapat volume ketiga Sutra Asura. Di dalam buku perunggu yang tebal dan kuno, setiap kata dipadatkan dengan energi asal langit dan bumi serta kekuatan sejati dari permulaan yang absolut. Jika seorang seniman bela diri biasa melihat kata-kata ini, bahkan jika mereka memusatkan seluruh pandangan mereka, mereka tetap tidak dapat melihat apapun dari kata-kata itu. Yang mereka lihat hanyalah tanda aneh dengan arti yang tidak diketahui. Lin Ming telah sepenuhnya memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Halaman demi halaman, dia membacanya dengan cermat. Di matanya, Sutra Asura mirip dengan alam semesta. Tulisan Sutra Surgawi dapat mewujudkan dewa iblis tertinggi, istana dewa yang megah, dan galaksi tanpa batas. Setelah menyempurnakan tiga avatar, pemahaman Lin Ming terhadap Sutra Asura tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Misteri di dalam tulisan-tulisan itu sangat membekas di benaknya. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Saat Lin Ming selesai membaca volume ketiga Asura Sutra, 10 tahun telah berlalu. Lin Ming menemukan bahwa jilid ketiga Sutra Asura adalah tempat inti dari seluruh metode penanaman berada. Hukum yang rumit dan beragam yang terkandung dalam volume ini hampir sama dengan jumlah gabungan dua volume pertama. Lin Ming awalnya berpikir bahwa Asura Sutra sama-sama ahli dalam esensi, energi, dan ketuhanan. Tapi sekarang, tampaknya Asura Road Master bukanlah dewa yang maha kuasa. Ada beberapa bidang yang dia kuasai dan ada beberapa bidang yang tidak dia kuasai. Yang paling dia kuasai adalah sistem pengumpulan esensi. Kalau dipikir-pikir, ini juga masuk akal. Master Jalan Asura pernah menjadi penguasa kartu ungu, dan kartu ungu adalah esensi energi yang terkondensasi di dalam alam semesta. Itu adalah alat ilahi tertinggi dari sistem pengumpulan esensi. Ini juga merupakan alasan mengapa Master Jalan Asura menempatkan jilid ketiga Sutra Asura di tingkat ketujuh ujian terakhir, karena itu adalah jumlah warisannya yang paling penting. Ketika Lin Ming membuka halaman terakhir volume ketiga Asura Sutra, dia tertegun. Halaman ini tidak memiliki tulisan apapun dan tidak ada jejak hukum. Itu benar-benar kosong, dan yang tersisa di halaman perunggu ini hanyalah alur persegi panjang di tengahnya. Alur ini memancarkan aura aneh dan misterius yang membuat Lin Ming terkejut. Alur ini, cahaya menyala di benak Lin Ming. Dia mengingat masa lalu ketika dia menjalani penghancuran kehidupan 9x9 dan mencapai 33 surga, di mana dia kemudian melihat fenomena kartu ungu. Saat dia membandingkannya dengan bentuk alur ini, dia menebak bahwa disinilah kartu ungu pernah disimpan. Kartu ungu. Lin Ming dengan lembut menelusuri alur ini. Dia bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh alat ilahi kuno ini, dan pikirannya bergetar. Saya bertanya-tanya bagaimana kartu ungu misterius ini mempengaruhi jalan kultivasi Master Jalan Asura di masa lalu. Menurut apa yang dipikirkan Clear dan Ing, tiga alat ilahi tertinggi kemungkinan besar adalah bentuk esensi, energi, dan ilahi yang terkondensasi yang masih ada, yang tersisa setelah kehancuran alam semesta super. Peran utama mereka bukanlah membantu seorang seniman bela diri dalam berkultivasi. Mereka hanyalah penjelajah yang lewat di alam semesta ini, dan bahkan mungkin merupakan titik awal dari Big Bang alam semesta berikutnya. Terlepas dari siapa orangnya, siapapun yang memperoleh salah satu alat ilahi tertinggi ini hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan mereka. Bahkan Asura Road Master pun tidak terkecuali. Ketika ketua tertinggi menulis Asura Sutra di masa lalu, dia menggunakan 100 juta tahun untuk melakukannya. Setiap kali dia mempelajari sesuatu yang baru, menyadari sesuatu yang baru, dia akan menambahkannya ke dalam Sutra Asura. Saat itu, kartu ungu telah ditempatkan di halaman terakhir volume ketiga Sutra Asura, namun kemudian menghilang tanpa jejak. Sebuah suara tua bergema dari belakang Lin Ming. Lin Ming tidak berbalik, melainkan menelusuri alur di Sutra Asura tempat kartu ungu dulu berada. Dia bertanya dengan heran, 3 buku Asura Sutra membutuhkan waktu 100 juta tahun untuk ditulis oleh Asura Senior. Lin Ming tercengang saat mendengar rentang waktu ini. Ya, namun ketua tertinggi tidak menghabiskan setiap momen selama ratusan juta tahun ini untuk menulis Sutra Asura, 100 juta tahun ini hanyalah periode waktu di mana ketua tertinggi menulis Sutra Asura. Selama masa ini, ketua tertinggi juga mempunyai banyak urusan lain yang perlu dia tangani. Misalnya, saat itulah dia memilih untuk membangun Jalan Asura. Ketika ketua tertinggi menyelesaikan Jalan Asura, beliau menempatkan jilid ketiga Sutra Asura di tingkat ketujuh ujian terakhir. Orang pertama yang membukanya adalah manusia, segel ilahi umat manusia. Di masa lalu ketika segel ilahi membukanya, meskipun kartu ungu sudah tidak ada lagi, dia masih menghilangkan gumpalan aura yang ditinggalkan oleh kartu ungu. Aura kartu ungu. Lin Ming mengulangi. Apa itu? Kartu ungu mengikuti ketua tertinggi terlalu lama. Aura, hukum, dan energi ketua tertinggi, dituangkan ke dalam kartu ungu dan terakumulasi seiring berjalannya waktu. Perlahan-lahan, ia melahirkan aura dengan kecerdasan spiritual tersendiri. Anda mungkin menyebutnya seperti roh artefak. Tetapi roh artefak ini berbeda dengan roh artefak dari harta roh Empyrean atau harta roh ketuhanan sejati. Roh artefak harta roh ketuhanan sejati dapat sepenuhnya mengendalikan harta roh ketuhanan sejati itu. Mereka bahkan bisa disebut sebagai penguasa sejati harta roh. Tapi, roh artefak yang lahir dari 3 alat dewa tidak memiliki kemampuan seperti itu. Meski begitu, mereka tetap memiliki kemampuan untuk meningkatkan dan memanipulasi ketiga alat dewa tersebut karena mereka sendirinya berevolusi dari aura ketiga alat dewa tersebut.
Itu bisa disebut jembatan, media yang menghubungkan alat ilahi dengan pengguna. Aura kesadaran spiritual yang mirip dengan roh artefak diambil oleh segel ilahi Empyrean. Saat Lin Ming mendengar ini, pikirannya mulai berpacu. Bagaimana penampakan aura kesadaran spiritual itu? Lin Ming tiba-tiba bertanya. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Aura kesadaran spiritual itu akan berubah bentuk dan juga memiliki kebijaksanaan spiritual. Ketika segel ilahi membawanya pergi, ia tampak seperti seorang gadis kecil. Setelah itu gadis kecil ini juga berperan dalam bencana besar umat manusia 3,6 miliar tahun yang lalu, ketika jiwa kelaparan disegel. Kedua lelaki tua itu memiliki pemahaman mendalam tentang segel ilahi Empyrean dan perjuangannya melawan para Saint. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang mengumpulkan ketiga giok kaisar, sehingga segala sesuatu tentang dirinya dicatat dalam catatan klan penjaga jalan Asura. Namun, klan penjaga ini tidak dapat membantu Empyrean Divine Cell melawan musuh-musuhnya karena satu-satunya misi mereka adalah menjadi saksi dan menjaga tanah ini. Gadis kecil, Lin Ming menutup matanya, banyak adegan terlintas di benaknya. Gadis kecil ini, tanpa keraguan sama sekali, pastilah mencurigakan. Dia adalah gadis kecil misterius yang memakan kristal matahari ungu dan 9 batu giok matahari. Jika demikian, maka banyak hal yang bisa dijelaskan. Kristal matahari ungu dan 9 batu giok matahari merupakan bentuk kristalisasi energi asal, dan Vichy adalah aura kesadaran spiritual yang berevolusi dari kartu ungu. Wajar baginya untuk mengambil energi sebagai makanan. Tempat di mana Lin Ming menemukan Vichy adalah kota kekaisaran abadi dunia bela diri sejati. Di dalam alam ilahi, ini bukanlah tanah istimewa, dan bahkan bisa disebut sebagai tanah biasa. Namun jauh di bawah tanah di bawah kota kekaisaran imemorial terdapat arai segel ilahi yang ditinggalkan oleh segel ilahi Empyrean, yang di dalamnya jiwa kelaparan telah ditekan selama 3,6 miliar tahun. Dari semua itu, Vichy sepertinya sudah tidak ingat apapun lagi. Mungkin sudah terlalu banyak waktu berlalu dan dia kehilangan banyak ingatan, atau mungkin dalam perang besar 3,6 miliar tahun yang lalu dia kehilangan terlalu banyak kekuatan, menyebabkan dia juga kehilangan ingatannya. Namun, bahkan jika dia kehilangan ingatannya, nalurinya masih menyuruhnya untuk berkeliaran di sekitar tepi arai segel ilahi. Arai segel ilahi yang misterius itu diblokir oleh lapisan demi lapisan formasi susunan yang disembunyikan oleh segel ilahi Empyrean. Bahkan jika dewa sejati datang ke kota kekaisaran abadi, mereka tetap tidak dapat menemukan apapun. Namun Vichy dapat menemukan posisinya. Memikirkan hal ini, keraguan Lin Ming tersebar. Dan ada gadis kecil lain yang mirip dengan Vichy, Ruby, dari Akashic Dream Universe. Ketika Lin Ming memasuki Akashic Dream Battlefield dan mengambil buah kirin, dia dihentikan oleh gadis kecil misterius berpakaian merah. Gadis kecil ini mirip dengan Vichy dan dia memiliki watak yang tertutup dan berhati-hati, dan dia sedikit tergagap saat berbicara. Dia tidak ingat apapun tentang masa lalunya tapi dia memiliki kemampuan khusus. Dengan bimbingannya Lin Ming menemukan medan perang galaksi kuno. Di sini, Lin Ming menjadi saksi pertempuran antara Asura Roadmaster dan pencipta kitab suci, Immortal Sovereign. Di sini, dia merasakan sisa aura hukum Asura Surgawi Dao. Ruby tampaknya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Akashic Dream Universe. Di saat yang sama, dia juga memiliki pemahaman yang luar biasa terhadap bentuk jiwa. Kemampuan ini sangat jelas terlihat selama berada di Pegunungan Dewa Jatuh, ketika Lin Ming berada di platform kuil memahami prinsip-prinsip dan bersaing melawan Seng Mei. Pada saat itu, ada banyak hal yang Lin Ming tidak bisa lihat di platform kuil, namun Ruby bisa melihatnya. Jika bukan karena arahannya yang konstan maka mustahil bagi Lin Ming untuk melampaui Seng Mei dalam memahami prinsip-prinsip di atas platform kuil dan memenangkan halaman emas. Terlebih lagi, bahkan Seng Mei dan Kaisar Jiwa tidak dapat merasakan keberadaan Ruby. Tapi di saat yang sama, Ruby bisa merasakan Magic Cube. Dia menatap perut Lin Ming dan tahu bahwa Magic Cube terletak di dalam dunia batinnya. Ketika menggabungkan semua faktor ini bersama-sama, Lin Ming tidak meragukan bahwa Ruby adalah aura kesadaran spiritual yang berevolusi dari Magic Cube. Jadi, inilah alasan Ruby pernah mengatakan bahwa dia memiliki bau yang harum dan memberikan perasaan familiar. Inilah alasan mengapa Ruby yang pemalu dan gagap bersikeras untuk mengikutinya. Kata-kata kedua pria tua itu membuat Lin Ming memahami banyak hal. Tampaknya di masa lalu, Magic Cube juga pernah dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dan dengan demikian terbentuklah Ruby. Dan pengguna kubus ajaib kemungkinan besar adalah pencipta kitab suci, penguasa abadi. Ruby dan Vichy belum tentu hidup selamanya. Akan tiba suatu hari ketika mereka akan mati, berubah menjadi energi murni yang kembali ketiga alat ilahi. Namun, ketiga alat ilahi itu akan terus ada selamanya, hingga alam semesta itu sendiri berakhir. Memikirkan semua ini, Lin Ming menelusuri perutnya. Dia merasa bahwa dia perlu pergi ke Akashic Dream Universe dan menemukan Ruby untuk mencari bantuannya. Dengan bantuannya, dia akan bisa mengendalikan Magic Cube dengan lebih baik. Lin Ming tahu bahwa Magic Cube adalah alat ilahi yang menggantikan samsara alam semesta. Yang bisa dia gunakan hanyalah sedikit dari kekuatannya yang tak ada habisnya. Ada lebih banyak potensi, menunggu dia untuk mengeksplorasinya. Suatu hari, Lin Ming akan mampu mengeluarkan Magic Cube di depan semua orang dan menggunakannya sebagai senjatanya, melawan Good Fortune Saint Sovereign dan Soul Emperor. Bab 1992.1, A. Dunia Baru.
Sungai waktu terus bergulir. Sebuah gelombang kecil terbawa bersamanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Sebagai hukum alam semesta yang paling menakutkan, waktu bergerak maju dengan momentum yang tidak dapat dihentikan. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan tidak ada yang tahu di mana itu akan berakhir. Sekalipun alam semesta dihancurkan dan alam semesta berikutnya lahir, roda waktu akan terus berputar. Di sungai waktu yang panjang ini, perang antara orang-orang suci dan umat manusia, alam ilahi jatuh ke tangan musuh-musuhnya, ini hanyalah sebuah titik kecil dalam aliran kecil 10 miliar tahun. Dengan titik tetap itu sebagai permulaan, 5.000 tahun telah berlalu. Para elit umat manusia yang luar biasa telah menyerah pada alam ilahi dan telah lama melarikan diri ke dunia liar. Mereka mengembangkan perbatasan dunia ini, berperang melawan binatang buas untuk terus menyebarkan kejayaan umat manusia. Lebih dari 99% warisan umat manusia telah diselamatkan. Namun, meskipun warisan ini berhasil dicatat ke dalam metode budidaya batu giok, warisan tersebut masih sulit untuk dipelajari. Ini karena seseorang membutuhkan seorang master untuk membimbing mereka secara perlahan melewatinya. Tentu saja, selain bimbingan seorang master, kesabaran dan pengalaman diri sendiri bahkan lebih penting. Dan, alam semesta yang liar ini adalah percobaan peleburan terbaik untuk melakukan hal tersebut. Namun, negeri ini terlalu kejam dan brutal. Ah! Jeritan menyedihkan bergema. Di langit di atas hutan liar, seorang pria terlempar ke udara saat dia berjuang keras. Lalu, sesuatu yang tragis terjadi. Sebuah tongkat berduri besar menghantam tubuh pria ini. Peng! Dampak yang mengerikan meledakkan pria ini menjadi kabut darah. Asuan, seorang wanita berteriak panik. Matanya penuh dengan air mata. Orang yang baru saja mati di udara adalah adik laki-lakinya. Berlari, seorang pria meraih lengan wanita itu dan segera menariknya pergi. Meski wanita itu sedih dan patah hati, dia tidak melakukan hal bodoh seperti mempertaruhkan nyawanya melawan monster itu. Dia segera menenangkan diri, menggigit giginya dan melarikan diri bersama pria itu. Orang yang membunuh adik laki-lakinya adalah raksasa primitif yang terpencil. Ini adalah ras humanoid non-cerdas, salah satu dari banyak ras misterius di alam semesta yang liar. Watak mereka kejam dan sangat agresif. Segala bentuk kehidupan yang bisa mereka bunuh akan mereka makan sebagai makanan, ini termasuk manusia. 5.000 tahun yang lalu ketika umat manusia melarikan diri ke alam semesta yang liar, mereka menghadapi bahaya yang luar biasa. Alam semesta liar ini dibanjiri dengan binatang buas yang menakutkan dan raksasa primal yang sunyi, dan bahkan binatang iblis berevolusi dari hukum Dao surgawi yang mistis. Keberadaan biadab ini telah ada selama miliaran tahun di alam semesta yang liar ini dan telah mengalami pembantaian tanpa akhir selama ini. Mereka adalah makhluk yang sangat tangguh dan akan membunuh apapun yang mereka lihat. Kemanusiaan secara alami diserang. Untuk menciptakan habitat tempat mereka bisa hidup, umat manusia berperang melawan binatang buas purba ini selama bertahun-tahun. Dalam perang ini, bahkan manusia empir pun binasa. Namun perlahan, umat manusia berhasil menciptakan beberapa zona tempat tinggal, masing-masing dijaga oleh setidaknya 10 orang empirean. Pada saat yang sama, area ini ditutupi dengan formasi susunan yang tersembunyi untuk mencegahnya ditemukan oleh musuh begitu perang meletus lagi di masa depan. Keturunan elit umat manusia tinggal di daerah tersebut. Orang tua mereka adalah individu atau penguasa umat manusia yang luar biasa. Begitu mereka lahir, mereka seharusnya mendapat dukungan sumber daya yang kaya, mampu hidup mewah. Namun karena bencana besar 5.000 tahun lalu, semua itu terhapus. Sejak lahir, mereka harus menghadapi perjuangan brutal untuk bertahan hidup. Sekarang, semua keturunan umat manusia, apakah mereka anak-anak empirean atau jenius lainnya, semuanya mengalami persaingan yang sama biadab dan tanpa ampun. Mereka harus memperluas wilayah mereka di alam semesta yang liar ini. Di alam semesta yang liar, terdapat banyak sekali binatang buas, ras alien kuno yang terpencil, dan binatang iblis yang telah berevolusi dari Dao surgawi. Orang-orang empir tidak akan secara teratur bertindak untuk membersihkan bahaya yang merayapi wilayah umat manusia. Sebaliknya, tugas ini diwariskan kepada generasi muda. Ini adalah cobaan mereka. Setiap tahun banyak elit heroik yang mati. Namun pada saat yang sama, semakin banyak elit terkemuka yang mampu tumbuh. Mereka mewarisi misi menghidupkan kembali ras mereka dari orang tua mereka dan menjadi pejuang sejati. Dalam sejarah umat manusia, belum pernah ada masa-masa kelam dan penuh kesulitan seperti ini. Ini adalah ujian bagi seluruh balapan mereka. Jika mereka mampu bertahan hidup melalui ini maka mereka akan menjadi burung phoenix yang telah menjalani nirwana, keluar dari kepompong mereka dengan kehidupan baru. Namun jika mereka gagal, itu berarti kehancuran total. Bang, bang, saat pria dan wanita itu melarikan diri, raksasa primitif terpencil di belakang mereka mengambil tongkatnya yang besar dan berduri dan dengan liar menghantam mereka lagi dan lagi. Banyak pohon yang menjulang tinggi hancur seperti jerami kering akibat serangan gencar ini. Pria dan wanita itu mulai putus asa. Raksasa primal yang terpencil itu lebih cepat dari mereka, dengan kecepatan ini, mereka akan mati dalam waktu kurang dari 10 napas. Jangan panik, seorang sarjana berpakaian biru berteriak. Dia memimpin 4 atau 5 murid di belakangnya, kelompoknya dengan cepat mendekati pria dan wanita muda itu untuk menyelamatkan mereka. Tuan Besar, melihat cendekiawan berpakaian biru ini, pria dan wanita itu sangat gembira.
Namun sebelum mereka sempat bersukacita, mereka melihat sekilas wajah gelap dan meringis cendekiawan berpakaian biru itu. Hancurkan raksasa primal, bangsawan. Hati cendekiawan berpakaian biru itu menjadi dingin. Raksasa primal yang terpencil memiliki struktur seperti lebah dan memiliki hierarki yang sangat ketat. Raksasa primal terpencil di depan mereka ini adalah bagian dari keluarga kerajaan, dan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat dari raksasa primal terpencil biasa. Astaga, sarjana berpakaian biru itu menjentikkan jarinya. Pancaran cahaya biru keluar dari ujung lengan bajunya, masing-masing cahaya biru memancarkan pedang terbang. Sarjana berpakaian biru itu memiliki 36 pedang terbang. Dia bisa membentuk susunan pedang dengan kekuatan luar biasa. Ya, cahaya pedang menghujani seperti badai. Raksasa primitif yang sunyi itu meraung dan tongkatnya yang berduri menghantam hujan pedang itu. Namun, saat tongkat berduri itu menghantam hujan pedang itu terbelah seperti sekumpulan ikan, menyebar dan menghindari tongkat berduri itu. Mereka terbentuk kembali di langit, berkumpul menjadi cahaya pedang besar yang menebas dengan momentum yang tak terbendung. Kaca, bahu raksasa primitif yang sunyi itu terbelah oleh cahaya pedang ini. Lukanya sedalam 100 kaki dan darah mengucur ke udara. Apakah ini sudah berakhir? Mata para murid yang mengikuti cendekiawan berpakaian biru itu menjadi cerah. Namun, sebelum mereka bisa bersorak, mereka melihat raksasa primitif yang sunyi itu telah langsung menggenggam cahaya pedang itu dan menghancurkannya di tangannya. Peng, pedang biru raksasa itu meledak menjadi cahaya tak berujung. Mata raksasa primitif yang sunyi itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan otot-otot tebal yang mengikat tubuhnya mulai menggeliat. Tubuhnya mulai mengembang dengan cepat, dan luka besar yang mengkhawatirkan yang merusak tubuhnya mulai beregenerasi. Ini buruk. Dahi sarjana berpakaian biru itu mulai mengeluarkan keringat dingin. Bukan hanya raksasa terpencil yang berasal dari keluarga kerajaan ini, namun ia juga merupakan pemimpin tertinggi di antara para raksasa kerajaan. Kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Cepat lari. Aku akan mengalihkan perhatiannya, dan kalian semua lari. Sarjana berpakaian biru mengirimkan perintah paling masuk akal yang dia bisa dalam situasi mengerikan ini. Para murid di belakangnya merasakan jantung mereka jatuh ke perut. Bahaya jika kita melarikan diri secara sembarangan ke hutan liar bisa dibayangkan. Khususnya, nasib cendekiawan berpakaian biru yang tertinggal untuk menunda waktu kemungkinan besar tidak ada harapan. Tuan besar, murid perempuan muda yang dikejar oleh raksasa primal yang sunyi itu tidak bisa menahan tangisnya dalam kesedihan. Cepat lari. Bab 1992.2, B. Lin Huang. Cepat lari. Aku akan mengalihkan perhatiannya, dan kalian semua lari. Sarjana berpakaian biru mengirimkan perintah paling masuk akal yang dia bisa dalam situasi mengerikan ini. Para murid di belakangnya merasakan jantung mereka jatuh ke perut. Bahaya jika kita melarikan diri secara sembarangan ke hutan liar bisa dibayangkan. Khususnya, nasib cendekiawan berpakaian biru yang tertinggal untuk menunda waktu kemungkinan besar tidak ada harapan. Tuan besar, murid perempuan muda yang dikejar oleh raksasa primal yang sunyi itu tidak bisa menahan tangisnya dalam kesedihan. Cepat lari. Sarjana berpakaian biru itu berteriak dari dalam paru-parunya, 36 pedang terbangnya berputar di sekelilingnya. Namun saat ini, terdengar suara gemuruh yang menggelegar dari dalam hutan. Suaranya begitu keras dan bas hingga bumi berguncang. Dari hutan yang jauh, 7 atau 8 raksasa primal terpencil seukuran bukit melompat keluar. Raksasa primitif yang terpencil ini memiliki otot tebal yang mencengkeram tubuh mereka seperti cakar naga. Kulit mereka berwarna abu-abu biru. Mustahil senjata biasa meninggalkan bekas luka di kulit yang sangat keras itu. Apa? Melihat musuh-musuh baru ini muncul, cendekiawan berpakaian biru itu merasa hatinya tenggelam. Rasa dingin merayapi punggungnya dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Di antara 7 atau 8 raksasa primal terpencil yang mendekat, ada 3 bangsawan. 4 raksasa primal kerajaan terpencil sebenarnya telah muncul dari hutan ini. Jurang tak terduga menyelimuti pikiran dan hatinya. Dengan banyaknya raksasa primal yang terpencil, berpencar dan melarikan diri tidak mungkin lagi. Mungkinkah mereka semua ditakdirkan mati di sini hari ini? Sarjana berpakaian biru itu menggigit bibirnya, cahaya tegas bersinar di matanya. Dia siap untuk membakar esensi darahnya dan bertarung habis-habisan dalam pertarungan maut melawan para raksasa primitif yang terpencil ini, dan mengukir jalan darah untuk murid-muridnya. Tapi kali ini, dia membeku. Dia menemukan bahwa 7 atau 8 raksasa primal terpencil yang mendekat ini tidak datang ke sini untuk menyerang mereka, melainkan melarikan diri, seolah-olah mereka sedang diburu oleh sesuatu yang lain. Salah satu raksasa primal yang terpencil melarikan diri dengan panik dan memilih untuk bergegas menuju cendekiawan berpakaian biru itu. Raksasa primitif yang terpencil ini berasal dari keluarga kerajaan dan merupakan pemimpin tertinggi di peringkatnya, itu bahkan lebih kuat dari raksasa primitif terpencil yang baru saja dilawan oleh cendekiawan berpakaian biru itu. Kecepatannya sangat cepat dan kemanapun ia berlari, bumi akan runtuh dan pohon-pohon besar akan hancur seperti rumput liar. Beberapa murid muda yang mengikuti cendekiawan berpakaian biru itu tidak menyadari bahwa raksasa primal yang terpencil ini mencoba melarikan diri. Mereka mengira raksasa ini datang ke sini untuk membunuh mereka. Dengan lawan dari depan dan belakang, mereka pasti mati di sini tanpa penguburan. Karena mereka telah kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup di dalam hati mereka, di ambang menunggu kematian, tubuh raksasa primal yang sunyi itu bergetar dan membeku, dan kehilangan semua momentum ke depan.
Pada saat itu, cahaya abu-abu menembus tubuhnya. Dibandingkan dengan raksasa primal terpencil yang sangat besar itu, cahaya abu-abu ini tampak seperti jarum abu-abu kecil, tidak layak untuk disebutkan. Namun saat ia membelah tubuh raksasa itu, ia menghasilkan pusaran hitam. Pusaran hitam ini tumbuh di dalam tubuh raksasa primal yang sunyi itu, menjadi semakin besar saat ia secara sembarangan menyedot daging dan darah raksasa primal yang sunyi itu. Ia berteriak kesakitan dan kesengsaraan. Ia menggunakan kedua tangannya untuk menutupi dadanya tetapi ia tidak bisa menghentikan kekuatan hidupnya untuk mati. Seperti ini, ia jatuh ke tanah, dan kelembaman yang kuat dari berat dan ukurannya menghancurkan banyak pohon. Saat raksasa primitif yang sunyi ini tumbang, sosok seorang pemuda muncul seperti hantu dan dewa di udara. Tubuhnya terbakar api hitam dan dia menggenggam tombak biru pucat. Rambut hitamnya berhamburan tertiup angin. Raksasa primitif yang terpencil di bawahnya belum mati sepenuhnya. Ia mengulurkan tangan, ingin menghancurkan pemuda ini. Tapi, pemuda itu hanya mengayunkan tombaknya dan cahaya merah ilahi jatuh dari awan, menembus kepala raksasa primitif yang sunyi itu. Peng! Api hitam yang mengerikan meledak di dalam otak raksasa primitif yang sunyi itu. Lautan spiritualnya langsung hancur dan kehidupannya berakhir di sana, tidak mungkin mati lebih jauh lagi. Orang itu adalah. Melihat pemuda berambut hitam ini tiba-tiba muncul, para murid muda terkejut. Bukankah ini terlalu kuat? Dia langsung mengalahkan raksasa primal kerajaan terpencil yang berada di puncak levelnya. Bahkan sarjana berpakaian biru pun bingung. Dia melihat tombak biru di tangan pemuda itu, ekspresi serius di wajahnya. Tapi saat ini, suara gemuruh bergema dari belakangnya. Raksasa primal terpencil yang dia lukai menjadi marah karena kematian rekannya, dan dengan marah dia meninju ke arah sarjana berpakaian biru. Murid cendekiawan berpakaian biru itu menyusut. Bahkan sebelum dia bisa melakukan serangan balik, yang dia lihat hanyalah kilatan cahaya biru di depannya. Kepala raksasa primal yang terpencil itu terbang ke udara, dan tekanan darah yang mengerikan membentuk pancuran darah yang meletus ratusan kaki ke langit biru. Kepala raksasa primal terpencil di kerajaan langsung terpenggal. Sekuat ini, wanita yang dikejar oleh raksasa primal yang sunyi itu tercengang ketika dia melihat sosok pemuda yang bersinar. Pemuda ini mulai memburu raksasa primal terpencil lainnya. Dan dengan kecepatannya yang mengerikan, dia bisa dengan mudah mengejar raksasa-raksasa terpencil ini seperti singa yang mengejar domba. Seperti yang diharapkan, dalam beberapa saat, raksasa primal terpencil lainnya telah menembus jantungnya dan jatuh ke tanah. Raksasa primitif yang terpencil ini bukanlah seorang bangsawan dan tubuhnya tidak terlalu tangguh. Itu langsung meledak di bawah kekuatan serangan pemuda misterius itu, hampir terbelah menjadi dua. Para murid muda mau tidak mau terbang ke langit untuk menyaksikan pertempuran ini. Mereka terbang ke sisi cendekiawan berpakaian biru, dan melihat bahwa cendekiawan berpakaian biru itu sedang memperhatikan pemuda itu dengan tatapan mata yang penuh perhatian. Tuan besar, siapa pria itu? Sarjana berpakaian biru itu ragu-ragu sejenak. Lalu dia berkata, jika saya tidak salah, pemuda itu bernama Lin Huang. Dia berasal dari kota impian ilahi. Kota impian ilahi adalah zona kehidupan pertama yang dibuka umat manusia di alam semesta yang liar. Itu disebut kota, tapi yang disebut kota ini hanyalah sebuah nama. Sebenarnya, kota impian ilahi mencakup lusinan planet, termasuk benua super yang sangat besar. Itu adalah zona tempat tinggal manusia terbesar. Dan penguasa kota-kota impian ilahi adalah pemimpin seluruh umat manusia, impian ilahi Empyrean. Saat ini, impian ilahi Empyrean telah menembus alam ketuhanan sejati. Baik dalam status atau kekuatan, dia adalah pilar kemanusiaan. Kota impian ilahi. Dia datang dari sana. Para murid muda saling memandang. Berkomunikasi dan bepergian antar berbagai zona kehidupan umat manusia tidaklah mudah sama sekali. Ini karena untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta yang liar seseorang membutuhkan kekuatan yang kuat sebagai fondasi, kalau tidak, tulangnya pun tidak akan tersisa. Apalagi mereka, bahkan sarjana berpakaian biru pun tidak bisa melakukan perjalanan antar zona tempat tinggal manusia. Lin Huang, tidak heran. Di antara murid-murid muda, beberapa orang pernah mendengar tentang Lin Huang dan beberapa lainnya belum. Seorang gadis muda mau tidak mau bertanya, siapa dia? Apakah dia terkenal? Tentu saja dia terkenal. Di kota impian ilahi, tidak ada junior yang tidak mengetahui tentang dirinya. Bakatnya terlalu menakutkan. Murid itu berbicara dengan nada kagum dalam suaranya. Yah, mungkin kamu tidak mengenalnya, tapi kamu harus tahu siapa ayahnya. Ayahnya adalah Lin Ming, pria yang pernah dikenal sebagai manusia jenius nomor 1. Lin Ming. Mendengar nama ini, murid-murid lainnya menghirup udara dingin. Pemuda ini sebenarnya adalah putra Lin Ming. Babak 1993, Huang. Bagi manusia di alam liar, Lin Ming adalah nama yang legendaris. Tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar tentang dia dan tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Dalam konfrontasi antara orang-orang kudus dan umat manusia telah dikalahkan dan dikalahkan lagi. Tapi, Lin Ming sendirilah yang menyebabkan umat manusia sepenuhnya menutupi pusat perhatian orang-orang kudus. Hampir 6.000 tahun yang lalu Lin Ming adalah orang jenius nomor 1 dalam umat manusia. Bukan saja dia adalah manusia jenius nomor 1, dia juga jenius nomor 1 di 33 surga. Bahkan para saint dan spirita pun tidak mampu menyangkal kebenaran ini. Di masa lalu, hanya dengan alam transformasi ilahi,
budidaya Lin Ming telah menantang jenius nomor satu dari para suci, putra keberuntungan Sein, yang beberapa kali lebih tua darinya. Dan hanya dalam 60 tahun Lin Ming telah melampaui dia. Pada pesta panjang umur Kaisar Monster, dia memaksa putra suci nasib baik dalam sebuah pertempuran yang menggemparkan. Tindakannya telah sangat menginspirasi moral umat manusia dan bahkan mempengaruhi aliansi antara para suci dan ras monster sampai tingkat tertentu. Itu adalah kemenangan penuh umat manusia. Kemenangan itu bisa dikatakan hanya sebatas membangkitkan semangat, dan tidak benar-benar merugikan para santo. Tapi setelah itu, Lin Ming pergi sendirian ke dunia jiwa untuk menemukan metode keselamatan, cara untuk benar-benar menyelamatkan umat manusia. Dari sudut pandang siapapun, tindakan Lin Ming pada saat itu merupakan misi yang benar-benar sia-sia. Bahkan Empyrean Divine Dream yang bijak pun tidak memiliki harapan bahwa ia akan berhasil. Lin Ming pertama kali mencoba membentuk aliansi dengan Spiritas. Tapi setelah tidak ada hasil dari negosiasi, dia pergi ke ras dewa utama dan dari mereka dia menemukan tabut harapan serta dekrit Asura yang mampu menembus tembok ratapan dewa. Dengan menggunakan keputusan Asura ini, umat manusia mampu menembus penghalang 33 surga dan sampai di alam semesta yang liar. Hanya dengan cara itulah warisan dan elit umat manusia dapat dilestarikan. Jika tidak, dalam bencana besar 6.000 tahun yang lalu, umat manusia pasti sudah binasa. Banyaknya Empyrean dan jenius akan mati dalam pertempuran dan tidak ada lagi kesempatan untuk kebangkitan umat manusia. Dapat dikatakan bahwa tanpa Lin Ming, tidak akan ada zona kehidupan manusia di alam semesta yang liar. Tapi sayang sekali, ketika Lin Ming berada di alam Holy Lord belaka, orang-orang kudus telah mengirimkan Soaring Feather God King untuk secara pribadi mengejar dan memburunya. Karena perbedaan kekuatan terlalu besar, Lin Ming tidak bisa lolos dari bencana ini. Kalau tidak, banyak orang percaya bahwa jika dia mampu tumbuh selama 10.000 tahun lagi, maka dia pasti mampu membawa perubahan besar pada nasib umat manusia. Tapi sejarah tidak punya, seandainya, atau apa. Lin Ming telah meninggal, dan satu-satunya garis keturunan yang tersisa di dunia adalah Lin Huang. Melihat pemuda dengan tombak biru ini, cendekiawan berpakaian biru itu berjalan maju dan membungkuk. Aku adalah salah satu murid terakhir Skyren Godot, King Mo. Aku sudah lama mendengar nama terkenal pahlawan muda Lin, dan bertemu denganmu hari ini adalah kehormatan terbesarku. Aku, King Mo, akan selamanya mengukir anugerah penyelamat hidup pahlawan muda Lin dalam pikiranku. Sarjana berpakaian biru adalah salah satu murid Skyren Godot dan juga memiliki budidaya Raja Dunia, dia adalah tetua Lin Huang. Namun kata-kata yang diucapkannya tidak mempunyai pengaruh atau wewenang seorang penatua. Sebaliknya, dia berbicara dengan rasa hormat yang sungguh-sungguh. Ini adalah perbedaan status yang disebabkan oleh kekuatan. Lin Huang menangkupkan tinjunya, itu hanya upaya kecil, senior tidak perlu berbicara begitu serius. Alasan junior ini datang ke Skyren World adalah untuk bertemu senior Skyren. Junior telah membawa surat dari senior Divine Dream dan harus menunjukkannya kepada senior Skyren. Jawaban Lin Huang rendah hati dan sopan, memberikan perasaan nyaman. Meskipun dia kuat, auranya tertahan dan dia tidak memancarkan perasaan menindas sama sekali. Pada saat yang sama, seseorang dapat melihat kemauan dan ambisi dalam diri murid-muridnya, yang begitu mendalam sehingga seolah-olah dapat membalikkan langit dan bumi, membuat seseorang mendesah memuji. Kamu benar-benar persis seperti ayahmu, 5.000 tahun yang lalu ketika saya mengikuti elit manusia untuk mengevakuasi alam ilahi, saya pernah melihat ayahmu. Dia meninggalkan kesan mendalam pada saya. Mendengar cendekiawan berpakaian biru itu tiba-tiba menyebut ayahnya, Lin Huang terkejut. Semua orang menghormati ayahnya. Dia belum pernah melihat ayahnya sebelumnya, tapi dia terus mempengaruhi hidupnya. Sejak lahir dia telah mendengarkan banyak sekali cerita tentang perbuatan dan legenda ayahnya, dan setiap kali ada seseorang yang bertemu ayahnya, mereka tidak bisa tidak menyebut ayahnya sambil lalu. Mengenai hal ini, Lin Huang selalu mendengarkan dengan sopan. Sebagai seorang anak, momen-momen ini telah membuatnya bangga berkali-kali. Bahkan nama, Huang, dalam namanya ada hubungannya dengan ayahnya. Huang adalah kata kuno yang memiliki banyak arti. Huang berarti hutan belantara. Ketika umat manusia tiba di alam semesta yang liar, mereka harus menghadapi hutan belantara yang tiada habisnya dan terus mengembangkan tanah dan wilayah mereka sendiri. Mereka berjuang tanpa akhir, berjuang untuk masa depan mereka. Huang berarti awal dari era baru. Huang juga berarti kelaparan. Kelaparan, itulah nama iblis jurang. Lin Huang tidak takut dengan jurang maut ini. Sebaliknya, nama ini mengingatkannya bahwa jika dia ingin memimpin umat manusia untuk mengatasi bencana besar ini, dia harus membantai tanpa ampun dan berjuang secara brutal seperti di jurang maut. Terakhir, Huang juga berarti terpencil. Inilah arti terakhir dan terpenting di balik namanya. Ibu dan ayah Lin Huang bertemu di Grid Desolate Jalan Asura, di mana mereka saling jatuh cinta. Mereka melakukan perjalanan bersama dan kemudian didorong ke jalan buntu oleh Tian Mingzi, dipaksa memasuki lembah kematian tragis Grid Desolate. Tekanan ini membuat mereka bergabung bersama dan memberi Lin Ming tekanan yang dia butuhkan untuk menerobos 9 bintang Istana Dao. Huang, nama yang juga mewakili perasaan dan pikiran ibunya terhadap ayahnya. Guru saat ini sedang dalam pengasingan. Jika pahlawan muda Lin ingin bertemu dengannya, maka murid Istana Dewa Skyren perlu mengirim pesan. Terima kasih. Lin Huang mengepalkan tinjunya sekali lagi, mengucapkan selamat tinggal pada cendekiawan berpakaian biru itu.
Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menghilang ke langit, meninggalkan sekelompok murid muda yang menatap punggungnya yang memudar, linglung dan melamun. Dia adalah putra senior Lin Ming dan senior Xiao Moxian. Senior Xian Moxian memiliki tubuh setengah Phoenix dan bakatnya sangat tinggi. Adapun senior Lin Ming, tidak perlu menyebutkan dia. Jika kombinasi seperti itu mempunyai seorang anak, seberapa berbakatkah mereka? Aku ingin tahu di batas mana kekuatannya saat ini. Seorang murid muda menghela nafas ketika dia berbicara. Menghadapi Lin Huang, dia merasa tidak bisa membandingkan sama sekali. Sarjana berpakaian biru berkata, Lin Huang terlahir dengan garis keturunan Dewa Binatang Kerajaan, dan dia juga tampaknya mewarisi garis keturunan dari ayahnya yang bahkan lebih kuat dan istimewa daripada garis keturunan Dewa Binatang. Mengenai apa sebenarnya itu, saya tidak tahu. Selain itu, Lin Huang mengolah tubuh dan energi ganda, dan diarahkan secara hati-hati oleh Empyrean Divine Dream dan para Empyrean lainnya. Tingkat peningkatan kekuatannya tidak dapat dibayangkan. Tetapi karena dia memiliki garis keturunan setengah bangsawan Phoenix gelap, dia harus mengalami 9 nirwana Phoenix, jadi tingkat peningkatan budidayanya tidak terlalu menantang surga. Meski begitu, dalam hal efisiensi tempur, dia sudah mampu melampaui banyak generasi Empyrean yang lebih tua. Mengenai seberapa kuat dia sebenarnya, saya tidak bisa berspekulasi. Sarjana berpakaian biru menilai, murid-murid muda lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka semua menelan ludah. Meskipun kata-kata cendekiawan berpakaian biru itu tampak masuk akal, ketika mereka mengingat pemuda yang muda dan sopan itu, mereka merasa agak sulit dipercaya bahwa pemuda yang baik bisa bersaing dengan seorang Empyrean. Perasaan yang diberikan pemuda itu seolah-olah dia tidak berbeda dari mereka. Saat ini, Lin Huang sudah memasuki istana Dewa Skyren. Dia sedang beristirahat di sebuah kamar, tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia bangkit untuk menyampaikan surat impian ilahi. Meskipun Lin Huang sekarang memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta yang liar, Xiao Moxian masih selalu mengkhawatirkannya. Dapat dikatakan bahwa Lin Huang adalah segalanya bagi Xiao Moxian. Bab 1994, Awan Gelap. Ini adalah benua yang lebarnya ratusan juta mil. Di benua ini, energi asal berlimpah di udara dan istana batu giok terapung yang mewah dapat ditemukan di mana-mana. Bunga roh langka bermekaran, menjadikan negeri ini surga hidup. Benua ini disebut benua era baru, 6.000 tahun yang lalu, Empyrean Divine Dream bergabung bersama beberapa Empyrean lainnya untuk membuka lahan ini, memungkinkannya untuk dikembangkan. Saat ini benua ini merupakan benua terbesar yang dihuni manusia. Di dalam alam semesta liar yang penuh dengan bahaya dan pembantaian tanpa akhir, ini adalah tanah damai yang langka dan penuh kebahagiaan. Nama era baru menandakan harapan umat manusia untuk mengatasi kesengsaraan ini dan kembali ke alam ilahi. Di tengah benua ini ada pohon dewa yang sangat besar. Mahkota pohon dewa ini menjulang tinggi hingga ke awan dan dahannya menaungi radius ribuan mil. Sebuah istana abadi yang tenang dengan tenang melayang di atas mahkota pohon dewa ini. Pohon dewa ini memiliki banyak awan berwarna pelangi yang berputar-putar di sekitarnya. Ada bangunan megah berlapis tinggi dan rendah, dengan paviliun tepi sungai yang berkelok-kelok tersebar di mana-mana. Banyak makhluk roh dan burung roh terbang melintasi langit, pemandangan yang indah dipandang mata. Di istana abadi ini, ada taman yang tampak sangat biasa. Taman itu ditanami bunga dan tanaman yang terawat baik, semuanya tampak indah. Sinar matahari keemasan belang-belang menyinari pintu. Pada suatu saat, pintu dibuka oleh tangan seputih giok dan seorang wanita melangkah ke taman. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik dan lincah. Penampilannya anggun dan kulitnya mulus, seolah-olah dia adalah impian yang dilukis oleh seorang seniman. Dia mengenakan gaun hitam setinggi lutut, memperlihatkan paha lurus dan ramping serta pergelangan kaki putih krem. Wanita ini adalah istri Lin Ming, tubuh setengah Phoenix Xiao Moxian. Saat ini, Xiao Moxian telah mengeluarkan gunting berkebun dan dengan lembut memangkas bunga dan tanaman. Gerakannya sabar saat dia memangkasnya. Bunga berwarna pelangi ditebang olehnya dan kelopak bunga jatuh ke tangannya. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya perlahan. Aroma manis dan harum menghilang melalui indranya. Bunga dan tumbuhan ini adalah harta surga dan bumi. Mereka dapat digunakan untuk pengobatan dan juga untuk memurnikan pil berkualitas tinggi. Xiao Moxian memetik kelopak bunga lainnya. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya, perlahan memakannya. Dengan setiap bunga yang dia tebang, energi roh yang mereka hilangkan mulai berkumpul secara perlahan, akhirnya membentuk kabut tebal dan kabur di taman. Xiao Moxian melihat kabut yang berputar-putar ini, melamun. Dia menggunakan jarinya untuk menunjuk kabut ini dengan lembut. Energi dalam kabut mulai bergerak cepat di udara. Hanya dalam beberapa saat, ia berkumpul menjadi bayangan seorang pria. Pria ini memiliki dahi setajam pedang dan mata seterang bintang. Wajahnya bertepi dan bersudut dan dia memegang tombak panjang di tangannya. Dia mengeluarkan perasaan yang tajam, seolah-olah dia adalah pedang harta karun yang tersembunyi di dalam sarungnya. Xiao Moxian melihat gambar ini dan menghela nafas dengan lembut. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dan hantu ini menghilang. Dia melihat ke arah langit, kecewa. Selama 5.000 tahun, budidaya Xiao Moxian mengalami hambatan. Terhadap hal ini, impian ilahi Empyrean telah membimbingnya, mengatakan bahwa jika dia tidak dapat menembus belenggu diri dan hati, maka akan lebih sulit lagi untuk menerobos penghalang kultivasi ini dan akan menyebabkan kultivasinya tertunda dalam waktu lama.
Selama tahun-tahun ini, Xiao Moxian menghabiskan sebagian besar waktunya berkebun, menjalani hidup dan makan bunga serta minum embun pagi. Dia menggunakan ini untuk mengenang kenangan berharga di hatinya. Dan juga untuk meredam keadaan pikirannya sendiri. Dia tidak pernah bisa menerima berita kematian Lin Ming. Sebenarnya, meskipun orang-orang suci telah lama mengkonfirmasi kematian Lin Ming, meskipun dia tahu bahwa Lin Ming telah meninggalkannya karena dia dikejar oleh Soaring Feather God King, meskipun dia tahu dia telah memilih jalan kematian tertentu, dia terus dengan keras kepala percaya bahwa Lin Ming masih hidup. Ini mungkin sebuah obsesi atau mungkin semacam kengganan. Bahkan mungkin karena kepercayaan butanya pada Lin Ming, keyakinannya bahwa dia akan bertahan dan sekali lagi menciptakan keajaiban. Namun, meskipun dia dengan tekun menunggu Lin Ming selama 5.000 tahun, dia masih belum kembali. Dia menyentuh dadanya, mengeluarkan kalung aneh. Kalung ini sederhana dan kasar. Rantainya tebal dan desainnya primitif. Saat Xiao Moxian memakainya, itu sangat kontras dengan lehernya yang pucat, tampak sangat tidak cocok. Tapi selama bertahun-tahun, Xiao Moxian selalu membawa kalung ini bersamanya. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Lin Ming padanya. Namanya adalah, Tautan Hati 1000 Mil. Ia bisa mengingat aura jiwa seseorang. Selama orang itu ada di dunia yang sama, tidak peduli seberapa jauh mereka berada, pemilik kalung ini dapat menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan orang lain tersebut. Kalung ini memiliki arti khusus bagi Xiao Moxian. Di masa lalu ketika Xiao Moxian kembali ke Demon Dawn Heavenly Palace dari Jalan Asura, dia ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Empyrean Demon Dawn karena dia sedang mengandung. Empyrean Demon Dawn memaksa Xiao Moxian untuk setuju menikahi putra keberuntungan Sein, menggunakan kehidupan anaknya sebagai ancaman. Dan ketika Xiao Moxian berada dalam masa paling putus asa tanpa jalan keluar, dia tiba-tiba teringat akan Tautan Hati 1000 Mil. Dengan menggunakannya, dia dapat menghubungi Lin Ming dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Setelah itu Lin Ming melawan Good Fortune Sein San di pesta panjang umur Kaisar Monster. Kini lebih dari 5.000 tahun telah berlalu, dan Xiao Moxian selalu menjaga Tautan Hati 1000 Mil dalam kondisi baik. Selain mengingat kembali kenangan yang paling dicintainya, dia juga mempunyai harapan besar bahwa suatu hari, ketika dia menyentuh Tautan Hati 1000 Mil, dia akan merasakan tarikan familiar di jiwanya, jiwa yang menghantui mimpinya. Saat dia memegang kalung sederhana di tangannya, dia ragu-ragu. Kemudian, dia menutup matanya, menenggelamkan pikirannya ke dalamnya. Di dalam lautan kesadarannya, batas-batasnya tidak ada batasnya. Namun, setelah Xiao Moxian mengembara di laut ini untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan sedikit pun aura familiar yang tak tertandingi itu. Akhirnya, dia membuka matanya tanpa mendapatkan apapun. Dia menemukan bahwa formasi susunan rune pada Tautan Hati 1000 Mil menjadi semakin lemah. Tautan Hati 1000 Mil berasal dari Jalan Asura, dan inti formasi susunannya sebenarnya adalah simbol rahasia dewa. Ada batasan berapa kali itu bisa digunakan, dan sekarang setelah bertahun-tahun dengan Xiao Moxian terus-menerus menggunakannya untuk merasakan keberadaan Lin Ming, formasi susunan perlahan-lahan membusuk seiring berjalannya waktu dan sekarang hampir runtuh. Setelah formasi arai runtuh, memori tanda jiwa Lin Ming akan hilang bersamanya. Kemudian, ia tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Lin Ming. Dengan lembut menelusuri Tousan Mile Hertling dan merasakan tanda jiwa yang semakin lemah, Xiao Moxian menghela nafas dengan muram. Kemudian, dia dengan hati-hati menyimpan kalung itu. Adik Xianer, saat Xiao Moxian menyimpan kalung itu, dua wanita memasuki taman. Dari dua wanita tersebut, salah satunya mengenakan gaun panjang berwarna merah. Dia anggun dan dewasa, perawakannya tinggi dan bangga. Wanita lainnya mengenakan gaun kuning muda. Dia cantik dan menawan di mata, seperti putri muda yang berharga dalam sebuah keluarga. Kedua wanita ini adalah Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Sekarang budidaya mereka telah mencapai puncak alam Dewa Ilahi. Pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi dapat hidup selama lebih dari 100.000 tahun. Jika seseorang tidak memperhitungkan fondasi dan kekuatan tempur sebenarnya, maka dengan dukungan banyak sumber daya, tidak akan sulit bagi kedua wanita ini untuk menerobos ke alam Holy Lord. Di masa lalu, ketika umat manusia dengan tergesa-gesa mengevakuasi alam ilahi dan melarikan diri ke alam semesta yang liar, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan dianggap bukan pejuang. Di bawah pengaturan Empyrean Divine Dream, mereka pergi bersama kelompok orang pertama. Mu Qianyu memperhatikan Tautan Hati 1000 Mil yang baru saja disingkirkan Xiao Moxian. Dia juga tahu apa gunanya kalung ini, dan juga tahu bahwa Xiao Moxian belum menemukan apapun sekarang. Kedua kakak perempuanku telah tiba. Xiao Moxian menyingkirkan pikiran sedihnya dan mengungkapkan senyuman menawan. Sebenarnya, sebelum Lin Ming dikejar oleh Soaring Feather God King dan kemudian menghilang tanpa pesan, Xiao Moxian sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Mereka tidak mengenal satu sama lain sejak awal, dan ada perbedaan besar di antara mereka dalam berbagai aspek. Hal ini menyebabkan mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bersosialisasi dan hubungan mereka agak renggang. Hanya ketika Lin Ming menghilang selama bertahun-tahun, ketiga wanita itu menjadi lebih akrab satu sama lain karena mereka semua berada dalam situasi yang sama. Jika seseorang mengabaikan tahun-tahun yang dilalui Xiao Moxian di Tragic Death Valley, maka dia akan dianggap sebagai wanita termuda dari tiga wanita. Karena itu, dia menyebut Mu Qianyu dan Qin Xingxuan sebagai kakak perempuannya. Huanger baru saja mengirim pesan. Dia telah tiba di Skyren World dan memasuki istana Dewa Skyren, kata Qin Xingxuan.
Lin Huang adalah satu-satunya garis keturunan yang tersisa di dunia oleh Lin Ming. Di masa lalu, Lin Ming menjalani kehidupan sebagai pengembara dan sering berpetualang sendirian di alam dan situasi berbahaya untuk menenangkan diri. Dia mendapatkan banyak musuh dan sering diburu oleh orang lain. Jadi, karena semua kekhawatiran ini, Lin Ming telah membuat pilihan untuk tidak meninggalkan garis keturunannya dengan Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Pada saat itu, kedua wanita itu tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang Lin Ming telah pergi selama bertahun-tahun dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kedua wanita itu merasa sangat menyesal. Dengan demikian, putra Xiao Moxian, Lin Huang, telah menjadi anak biasa mereka. Saat ini, di Skyren World, Lin Huang sedang berdiri di aula besar. Dia dengan sopan membungkuk, berkata, Junior Lin Huang menyapa Senior Skyren. Di depan Lin Huang, seorang lelaki tua jangkung turun dari altar dewa. Dia memiliki rambut merah menyala dan tangannya sebesar kipas. Senyuman ramah dan lembut terlihat di wajahnya. Lin Huang, sudah lebih dari 4.000 tahun. Kamu sudah dewasa. Pembiakan Dewa Binatang adalah proses yang sangat lambat, dan terlebih lagi bagi Lin Huang yang memiliki garis keturunan yang menentang surga. Dia baru lahir setelah menghabiskan beberapa ratus tahun di dalam rahim ibunya, dan bahkan setelah dia lahir, dia masih tidak membuka matanya tetapi terus tidur selama 100 tahun. Hanya ketika garis keturunannya telah selesai tumbuh, dia mulai tumbuh seperti anak-anak lainnya. Ketika Lin Huang berusia 1 tahun, hampir 1000 tahun telah berlalu sejak perang antara manusia dan orang-orang suci meletus. Empyrean Divine Dream mengadakan pesta ulang tahun akbar pada hari tahun pertama Lin Huang. Banyak manusia Empyrean yang hadir dan Skyren Godot tidak terkecuali dalam hal ini. Dia juga melihat Lin Huang di pesta ulang tahun ini, dan sekarang setelah 4.000 tahun, Lin Huang dianggap sebagai salah satu penguasa umat manusia. Senior, ini adalah surat yang ditulis oleh Empyrean Divine Dream untukmu. Junior telah membawanya. Skyren Godot adalah salah satu Empyrean umat manusia dengan peringkat teratas. Dan dalam hal usia dan latar belakang, dia hampir merupakan manusia terhebat. Dia memiliki tingkat prestise yang tinggi di antara umat manusia dan Empyrean Divine Dream sering berkonsultasi dengannya mengenai hal-hal penting. Namun, dalam sebagian besar situasi, Empyrean Divine Dream akan berkomunikasi langsung dengan Skyren Godot. Dia jarang mengirim seseorang untuk mengiriminya surat. Saat Skyren Godot menerima surat yang dikirim oleh Empyrean Divine Dream kepadanya, dia menyelidikinya dengan akal ilahi. Perlahan, alisnya berkerut dalam. Di dalam surat ini ada banyak gambar. Dan, gambar-gambar ini membuatnya sangat terkejut. Ini adalah monster raksasa berwarna merah. Itu menghantam kehampaan, lagi dan lagi, menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Tapi, retakan ini perlahan muncul kembali. Skyren Godot tahu persis apa monster merah ini, itu adalah kelaparan. Dan kekosongan yang dihancurkannya adalah tembok ratapan dewa yang memisahkan alam ilahi dan alam semesta liar. Good Fortune Saint Sovereign telah memperoleh kekuatan yang cukup sehingga dia bisa dengan paksa membuka koneksi melalui God Lamenting Wall tanpa mengorbankan terlalu banyak kekuatan. Bab 1995, mendekati krisis. Tembok ratapan dewa adalah pesona besar yang terbentuk dari hukum Dao Surgawi. Itu membagi 33 surga dan sangat kokoh. Di bawah kendali misterius hukum Dao Surgawi, bagian dari tembok ratapan dewa akan melemah secara berkala seperti naik turunnya air pasang. Namun, ada juga beberapa bagian tembok ratapan dewa yang selalu kokoh. Dan untuk bagian tembok ratapan dewa yang kokoh ini, bahkan seorang Empyrean puncak pun tidak akan bisa meninggalkan jejak. Hanya keilahian sejati yang mampu membuka koneksi dengan merusak budidaya mereka. Namun, apa yang disebut koneksi ini hanya bersifat sementara dan tidak dapat dipertahankan. Misalnya, 105.000 tahun yang lalu, Good Fortune Saint Sovereign telah menargetkan Empyrean Primordius, dan untuk mengejarnya, dia telah membentuk koneksi di God Lamenting Wall. Namun hubungan ini tidak bisa bertahan lama dan setelahnya, tembok ratapan dewa perlahan-lahan meregenerasi dirinya sendiri. Namun kali ini sangat berbeda. Good Fortune Saint Sovereign menggunakan kelaparan untuk membuka jalan di tembok ratapan dewa. Dan metode untuk membuka jalan ini adalah kemampuan kelaparan yang paling hebat, menelan. Pada puncaknya, kelaparan mampu menelan aturan Dao Surgawi, dan tembok ratapan dewa itu sendiri sebenarnya adalah salah satu aturan Dao Surgawi. Ketika penguasa suci keberuntungan menjinakkan kelaparan dan terus-menerus memberinya sumber daya dari alam ilahi, ia perlahan-lahan pulih ke tingkat puncak masa lalunya dan sekarang ia telah memperoleh kemampuan untuk menelan tembok ratapan dewa. Dari gambar surat impian ilahi, kelaparan yang berbentuk bola telah berubah menjadi cacing merah raksasa yang perlahan menggerogoti tembok ratapan dewa, seperti rayap yang mengunyah kayu. Adegan ini membuat Skyren Godot ngeri. Dengan kecepatan seperti ini, tidak akan lama sebelum sebuah lubang di tembok ratapan dewa digerogoti oleh kelaparan. Lin Huang berkata, Senior Skyren, Senior Divine Dream mengatakan bahwa jika kelaparan ingin menelan tembok ratapan dewa dan membuka koneksi, itu tidak akan memakan waktu lama. Tapi jika dia ingin membuat lubang raksasa yang bisa bertahan selama 1000 tahun, ini akan membutuhkan jangka waktu yang lama.
Sebuah lubang raksasa yang menembus tembok ratapan dewa yang dapat digunakan oleh para Saint untuk melancarkan serangan mereka harus bertahan selama beberapa ratus tahun atau setidaknya 1000 tahun agar mereka dapat mengirimkan perbekalan dan informasi. Berapa lama waktu yang diperkirakan oleh mimpi ilahi? Skyren Godot perlahan-lahan jatuh kembali ke singgasana ilahinya, hatinya berdebar-debar saat dia memegang surat ini. Mimpi ilahi senior tidak dapat memprediksi itu, Lin Huang menggelengkan kepalanya. Mimpi ilahi senior memiliki dua saran. Yang pertama adalah memperkuat formasi susunan penyembunyian yang mengelilingi zona tempat tinggal manusia sehingga lebih sulit bagi para suci untuk menemukan kita. Yang kedua adalah menggunakan tabut harapan dan keputusan Asura untuk terus menjelajah ke alam liar baru dan mengirim para elit umat manusia untuk mengembangkan negeri ini. Mereka dapat membentuk wilayah kelangsungan hidup di seluruh 33 surga untuk menunda kemajuan para orang suci. Lagi pula, bahkan kelaparan pada puncaknya masih akan memakan waktu yang sangat lama untuk menembus tembok ratapan dewa yang lengkap. Saya mengerti, Skyren Godot menghela nafas. Untuk pergi ke alam semesta baru dan mengembangkan batas, itu hanyalah kata-kata dangkal untuk didengar orang lain. Yang dimaksud sebenarnya adalah pertumpahan darah dan pengorbanan yang tak terhindarkan. Ini adalah jalan yang sangat sulit dan penuh duri. Apakah umat manusia benar-benar telah mencapai ujung sungai dan bukit? Apakah mereka telah diburu oleh ras musuh sedemikian rupa? Kesengsaraan ini, akankah umat manusia benar-benar bertahan? Memikirkan masa depan yang tidak berwujud dan tidak dapat diketahui, Skyren Godot merasakan beban berat di pundaknya. Dia sudah hidup selama 80 juta tahun dan tidak punya waktu lama lagi. Dia tidak tahu apakah dia bisa menyaksikan kebangkitan umat manusia di masa depan di tahun-tahun yang tersisa. Dengan umat manusia yang berada dalam posisi berbahaya, berada di ambang kehancuran, jika mereka ingin mereformasi peradaban seni bela diri mereka yang mulia maka mereka membutuhkan pemimpin yang mendominasi. Dan pemimpin saat ini adalah Empyrean Divine Dream. Dia juga satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat ketuhanan sejati dalam umat manusia. Namun, menurut Skyren Godot, meskipun Divine Dream memiliki bakat luar biasa, dia masih jauh dari mampu mengancam Good Fortune Saint Sovereign. Ketika seseorang mencapai batas keilahian sejati, setiap langkah menjadi sangat sulit. Selain itu, Good Fortune Saint Sovereign juga memiliki avatar Divamin. Namun selain mimpi ilahi, masih ada Kaisar Sakya yang rajin berupaya menembus alam ketuhanan sejati. Bakat alaminya memang luar biasa, namun di mata Dewa Langit Skyren, hal terbesar yang bisa ia capai adalah mencapai ketinggian yang serupa dengan impian ilahi, ini masih jauh dari cukup. Akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah Lin Huang. Skyren Godot memandang ke arah Lin Huang dan perlahan berdiri. Dia berjalan di depan Lin Huang dan meletakkan tangannya yang berat di bahunya. Senior Skyren, kata Lin Huang, sedikit kewalahan. Saya sudah tua sekarang. Jika perang besar lainnya terjadi antara orang-orang suci dan umat manusia, saya akan menjadi bagian dari kekuatan utama perang itu. Apakah saya bisa bertahan atau tidak, saya tidak tahu. Saya telah hidup begitu lama, dan saya tahu bahwa tidak mungkin lagi bagi saya untuk mencoba melangkah ke dalam keilahian sejati. Saya tidak takut mati, tapi yang saya takuti adalah saya tidak akan melihat secercah harapan pun bagi rakyat kita sebelum saya mati. Jika memungkinkan, saya berharap Anda dapat tumbuh cukup besar untuk mencapai ketinggian yang dicapai ayah Anda di masa lalu. Aku tahu ini adalah beban berat yang harus ditimpakan padamu, tapi memikirkan ayahmu, titik awal dia jauh lebih rendah daripada titik awalmu. Anda terlahir sebagai kebanggaan surga yang terpilih, tetapi ayah Anda terlahir sebagai orang biasa di alam bawah. Dari segi bakat, sumber daya, master, dan lain sebagainya, disparitasnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan awan dan lumpur. Jalan yang pernah dia lalui juga merupakan jalan yang bisa kamu lalui. Saat Skyren Godot berbicara, dia menekankan kedua tangannya ke bahu Lin Huang, dengan sungguh-sungguh menatap wajahnya. Lin Huang adalah harapan umat manusia, namun harapan ini tidak cukup. Lin Huang memang salah satu kebanggaan surga terpilih. Setelah ia lahir, ia mampu mempelajari segala macam kekuatan ilahi yang transenden. Dan dalam hal sumber daya atau guru, dia bisa dengan bebas memilih siapapun yang dia inginkan. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, menjadi dewa sejati tidak akan terlalu sulit baginya. Namun menjadi dewa sejati masih jauh dari cukup untuk mampu melawan bencana besar ini. Para Saint juga memiliki generasi muda yang mampu menjadi dewa sejati. Misalnya, putra keberuntungan Saint. Atau misalnya, pangeran kekaisaran Sishen yang baru-baru ini muncul dan menjadi pusat perhatian saat ini. Hanya pada generasi muda para Saint saja, ada 3 orang yang mampu menjadi dewa sejati. Dan lebih dari itu, para Saint juga memiliki 3 dewa sejati. Jika Lin Huang memimpin kekuatan umat manusia di masa depan untuk bertarung dengan para orang suci, melampaui ketiga junior itu bukanlah hal yang sulit. Apa yang benar-benar sulit adalah melampaui batas Good Fortune Saint Sovereign. Hanya dalam hal ini saja, peluang Lin Huang berhasil dengan kecepatan pertumbuhannya adalah 0. Harus diketahui bahwa bahkan Divinity sejati tingkat atas pun tidak mampu mengalahkan Good Fortune Saint Sovereign. Lin Huang juga pernah diam-diam melakukan perjalanan ke Jalan Asura dan menyelesaikan uji coba terakhir. Persentase penyelesaiannya adalah 88%, 1% lebih rendah dari kedua kalinya Zheng Mei dalam uji coba terakhir. Sebenarnya ini adalah hasil yang bisa dia banggakan.
Seng Mei mengembangkan seni reinkarnasi agung, tetapi Lin Huang tidak. Nirwana Phoenix yang dia jalani melalui kekuatan garis keturunannya pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan seni reinkarnasi agung. Namun Lin Huang tidak puas dengan ini. Tujuannya adalah mencapai skor di atas 90%, bahkan mungkin mencapai ketinggian yang pernah dicapai ayahnya. Saya mengerti. Saya akan berusaha lebih keras. Lin Huang mengertakkan gigi. Di mata para junior di alam semesta liar, nama Lin Huang membutakan. Bagi mereka, dia adalah eksistensi yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Namun di mata Lin Huang, dia terlalu lemah. Tujuannya adalah ayahnya, pria legendaris yang kehadirannya terus mendorongnya maju, yang terus membawa kejayaan baginya, namun juga terus memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Di masa lalu, ayahnya baru berusia 100 tahun, namun ia mampu membangkitkan rasa takut di hati penguasa keberuntungan Saint Sovereign dari ras suci. Ketakutan ini begitu besar sehingga bahkan Raja Dewa Bulu yang melonjak pun dikirim untuk memburunya. Namun saat ini, Lin Huang masih jauh dari kekuatan penghalang. Nak, aku bisa merasakan bahwa dunia batinmu sepertinya sedang terburu-buru untuk masuk ke ranah setengah langkah Empyrean. Tapi, jangan terlalu tidak sabar. Jika ingin meraih prestasi gemilang di masa depan, perlu adanya landasan yang kokoh. Mitos ayahmu bukan disebabkan oleh kecepatan kultivasinya, namun oleh kedalaman hukum yang dia rasakan, peluang keberuntungan yang dia kumpulkan, pengalaman yang dia alami, dan semua hal lain dalam hidupnya yang menjadikannya siapa dirinya. Jalanmu masih panjang. Bahkan jika kamu menerobos ke ranah Empyrean setengah langkah dan meningkatkan kekuatan tempurmu, kamu tetap tidak akan membantu apapun dalam perang berikutnya antara umat manusia dan orang-orang suci. Tapi, jika kamu binasa, maka itu akan menjadi kerugian yang tak terukur bagi umat manusia. Skyren Godot dengan sungguh-sungguh berkata dari lubuk hatinya yang paling dalam. Lin Huang mengangguk. Kecepatan kultivasi bukanlah segalanya. Dalam perjalanan seni bela diri, seseorang membutuhkan kesabaran. Tauge bisa tumbuh dalam 1 hari dan sawah bisa dipanen dalam beberapa bulan. Namun pengobatan roh tingkat ketuhanan sejati membutuhkan ratusan juta tahun untuk berkembang biak. Tauge dan nasi hanyalah makanan manusia. Mereka memakannya untuk bertahan hidup, untuk memuaskan rasa lapar mereka. Tapi obat-obatan roh tingkat keilahian sejati adalah harta karun yang akan diperebutkan oleh pengaruh besar yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang ditanam di sebuah sekte, itu akan menjadi harta tertinggi sekte itu, satu buah mampu mengubah nasib sebuah kelompok besar. Lin Huang sekarang adalah materi surgawi. Dia kurang mudah marah, tapi apa yang dimiliki ayahnya yang tidak dimiliki ayahnya adalah waktu. Dia akan punya waktu untuk bertumbuh hingga suatu hari nanti dia bisa memikul beban umat manusia. Ini adalah jalan yang sulit dan berduri. Bab 1996, Reinkarnasi ke-6. Di alam ilahi, di dunia kecil yang berdekatan dengan dunia cahaya merah, terdapat sebuah planet bernama planet biru timur. Planet ini berdiameter 1/4 miliar mil, beberapa kali lebih besar dari Sky Steel Planet. Namun, planet ini terlalu jauh dari benua utama dunia cahaya merah. Itu adalah bagian dari dunia kecil di dekat dunia cahaya merah dan juga tidak memiliki tuan, sehingga tidak ada yang memperhatikan planet biru timur. 6.500 tahun yang lalu ketika alam ilahi jatuh ke tangan musuh-musuhnya, banyak tanah suci di dunia cahaya merah dihancurkan oleh para Saint dan sejumlah besar penguasa manusia tewas dalam pertempuran. Adapun planet biru timur yang sangat jauh, juga dijarah dalam bencana tersebut. Pada saat itu, sekte nomor 1 di planet biru timur, sekte biru timur, menjadi sasaran sekelompok orang suci. Pasukan ini memerintahkan sekte biru timur untuk menyerahkan semua obat-obatan roh, sumber daya, dan metode budidaya mereka. Jika tidak, mereka akan memusnahkan seluruh planet biru timur dan seluruh keluarga mereka. Pemimpin regu suci ini hanyalah tokoh dikdaya alam Saint Lord, namun sekte East Blue hanyalah sekte kelas 7 dan tetua tertinggi terkuat dari sekte tersebut juga berada di alam dewa ilahi. Penguasa dan tetua lainnya berada di alam transformasi ilahi, dan ketika mereka mendengar tuntutan ini, mereka menjadi marah dan ingin melawannya. Namun, mereka juga tahu bahwa menghadapi serbuan para Saint, mereka hanyalah sekelompok semut tidak layak untuk disebutkan. Mereka tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka. Namun, mereka tidak berpikir bahwa setelah mereka dengan patuh menyerahkan semua sumber daya mereka, pasukan ras suci juga akan meminta untuk mengambil 100 gadis muda dari sekte biru timur untuk digunakan sebagai tungku hidup, dan di antara gadis-gadis ini adalah putri mereka. Penguasa sekte East Blue. Hal ini membuat marah para murid sekte East Blue. Mereka bertarung dengan pasukan ras suci dan membunuh banyak seniman bela diri mereka, tetapi ada lebih banyak lagi seniman bela diri suci yang berhasil melarikan diri. Apa yang terjadi setelahnya adalah pembalasan brutal dari orang-orang kudus. Pembangkit tenaga listrik puncak Saint Lord tiba dan membunuh leluhur tertinggi dari sekte biru timur sebelum membunuh semua master dalam sekte tersebut. Beberapa gadis muda dalam sekte tersebut takut akan nasib buruk yang harus mereka derita dan melakukan bunuh diri. Tindakan ini menyentuh kegelisahan orang-orang kudus. Mereka memulai pembantaian di planet biru timur, membunuh miliaran manusia. Saat itu, semua orang lari dengan panik. Beberapa keturunan sekte East Blue cukup beruntung bisa lolos dari kehancuran. Saat sekte mereka hampir runtuh, sisa-sisa sekte lain yang dibantai oleh para Saint tiba di dunia kecil tempat planet biru timur berada. Mereka bergabung dengan sekte East Blue.
Di dalam sisa-sisa ini, ada beberapa murid yang pernah menjadi bagian dari klan Phoenix kuno dan klan Naga kuno. Jika seseorang menelusuri klan Phoenix kuno dan klan Naga kuno ke asal-usul mereka, kemungkinan besar beberapa tokoh dikdaya telah berkelana ke alam mistik Dewa Binatang di mana mereka menemukan mayat 4 Dewa Binatang. Setelah itu, 4 klan Dewa Binatang didirikan dan perlahan-lahan berkembang menjadi pengaruh tingkat Raja Suci dan Raja Dunia. Dalam bencana alam ilahi, pengaruh seperti 4 klan Dewa Binatang secara alami tidak dapat lolos dari pembersihan. Klan Phoenix kuno berada dalam posisi yang lebih beruntung. Karena hubungan mereka dengan Lin Ming, mereka dijaga secara khusus selama evakuasi. Beberapa tuan dari klan mereka dan beberapa orang yang terkait dengan Lin Ming pergi ke alam semesta liar. Tapi klan Phoenix kuno memiliki 72 istana, dan sejumlah besar murid mereka terbunuh dalam bencana besar atau dikirim berhamburan ke segala arah. Beberapa dari murid-murid yang diasingkan ini berkumpul di planet Biru Timur di mana mereka membentuk organisasi gabungan baru dengan orang-orang yang selamat dari pengaruh besar lainnya, yang disebut Aliansi Langit dan Bumi. Aliansi Langit dan Bumi telah mengumpulkan warisan dari banyak sekte, metode budidayanya tidak teratur dan sangat beragam. Setelah alam ilahi direbut oleh para Saint, mereka sama sekali tidak mengizinkan manusia memiliki warisan setingkat Holy Lord atau lebih tinggi. Begitu mereka menemukan petunjuk apapun tentang hal ini, itu akan dihilangkan sepenuhnya. Selain penjarahan sebelumnya, warisan Aliansi Langit dan Bumi sekarang tampak berantakan total bagi seniman bela diri tingkat tinggi manapun. Maka, terjadilah pemandangan aneh di planet Biru Timur. Terbentuk di planet ini adalah pengaruh besar dengan lebih dari 1 miliar murid dan hubungan internal yang sangat kompleks, Aliansi Langit dan Bumi. Pada saat yang sama, Aliansi Langit dan Bumi tidak memiliki tuan tunggal. Strukturnya longgar dan memiliki segala macam warisan. Meski begitu, di dalam planet Biru Timur dan bahkan dunia kecil tempat planet Biru Timur berada, Aliansi Langit dan Bumi adalah tanah suci seni bela diri yang ingin diikuti oleh semua seniman bela diri muda manusia. Aliansi Langit dan Bumi merekrut murid setiap 10 tahun, dan pemandangan para murid yang diuji sangatlah luar biasa. Seniman bela diri muda ini datang dari berbagai planet. Mereka menghabiskan seluruh kekuatan dan kelicikan mereka untuk lulus inspeksi dan memasuki Aliansi Langit dan Bumi. Ini karena selain Aliansi Langit dan Bumi, tidak ada tempat lain di mana mereka dapat menemukan warisan sebesar itu. Di zaman ini, betapa menyedihkannya manusia seniman bela diri. Bahkan jika seseorang berbakat, jika mereka tidak dapat menemukan metode budidaya batu giok, jika mereka tidak dapat menemukan master, jika mereka tidak memiliki sumber daya, maka bakat apapun yang mereka miliki akan sia-sia. Jika Lin Ming hidup selama ini, bahkan dia tidak akan bisa tumbuh. Ketika Lin Ming berada di alam bawah, dia berhasil memanfaatkan sumber daya yang langka di sana. Tapi begitu dia naik ke alam ilahi, dia memasuki klan Phoenix kuno dan bahkan dirawat oleh Empyrean Divine Dream dan Empyrean Fast Universe sesudahnya. Semua ini adalah bantuan dari luar. Belum lagi hal lain, tanpa bantuan Empyrean Divine Dream, Lin Ming bahkan tidak akan bisa memasuki jalan Asura dan mustahil baginya untuk mempelajari Asura Heavenly Dao. Lokasi warisan Aliansi Langit dan Bumi disebut Paviliun Sutra Surgawi. Setiap kali seorang murid baru direkrut ke dalam Aliansi Langit dan Bumi, mereka akan diizinkan memasuki Paviliun Sutra Surgawi untuk memilih metode budidaya slip giok tergantung pada hasil uji coba mereka. Ini adalah saat yang paling menyenangkan bagi para murid baru. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa warisan sebesar itu ada di tangan mereka. Namun, ada terlalu banyak warisan yang tersebar di Paviliun Sutra Surgawi. Ketika para murid masuk, mereka memiliki waktu terbatas. Seringkali mereka tidak mampu memaksimalkan hasil panennya. Saat sekelompok murid muda bergegas ke Paviliun Sutra Surgawi dengan semangat tinggi, yang menyambut mereka adalah seorang pria parubaya berjubah compang camping, sedang berbaring di kursi. Pria parubaya ini tampaknya berusia sekitar 30-40 tahun. Dia memiliki janggut panjang dan wajah yang lapuk karena angin dan dingin. Ada sebotol anggur di tangannya dan dia berpakaian sembarangan. Tapi, yang aneh adalah matanya tidak tampak lesu dan buram seperti yang diharapkan, tapi cerah dan hidup, seperti mata anak muda. Kamu boleh masuk. Masing-masing dari Anda memiliki waktu 6 jam untuk memilih metode kultivasi. Pria parubaya itu dengan acuh tak acuh berkata sambil minum anggur. Ketidakpeduliannya sepertinya memberikan perasaan bahwa dia adalah seseorang yang telah melihat hidup dan mati. Melihat pria parubaya ini, para murid muda terkejut. Siapa paman ini? Seseorang diam-diam bertanya dengan transmisi suara. Dia adalah penjaga Paviliun Sutra Surgawi. Jangan memandang rendah dia. Dikatakan bahwa dia mengetahui setiap metode budidaya di Paviliun Sutra Surgawi. Jika dia mau, dia dapat membantu murid manapun yang memasuki Paviliun Sutra Surgawi menemukan metode kultivasi yang paling cocok untuk mereka dalam waktu singkat. Seorang saudara magang senior dari Aliansi Langit dan Bumi menjelaskan melalui transmisi suara. Oh, lalu haruskah kita bertanya padanya dan melihat apakah dia dapat membantu kita mencari metode kultivasi? Jangan mengharapkan apapun darinya. Biasanya, dia tidak akan menjawab pertanyaan apapun sama sekali, tetapi terkadang dia akan memberikan beberapa petunjuk meskipun Anda tidak berbicara dengannya. Senior ini memiliki kepribadian yang eksentrik. Ketika para murid dengan cepat berbicara satu sama lain, pria parubaya itu bersandar di kursinya dan mulai tidur. Pria parubaya ini adalah reinkarnasi ke-6 dari Lin Ming.
Pada saat ini, 3.500 tahun telah berlalu sejak perjalanan terakhir Lin Ming ke sidang terakhir. Lin Ming telah memasuki kembali jalan Asura selama reinkarnasi keempatnya dan berkultivasi di tingkat ketujuh percobaan terakhir selama 500 tahun, mengkonsolidasikan budidaya kerajaan Raja Dunia Agungnya dalam satu periode. Dia juga membuka sepenuhnya istana natal kehidupan Dao di sana dan menjalani reinkarnasi kelima. Kemudian, dia meninggalkan jalan Asura dan berenang melintasi alam ilahi. Reinkarnasi kelima Lin Ming dihabiskan dengan mengembara di langit berbintang alam ilahi. Dia menyerap kekuatan dunia yang luas dari alam ilahi, menggunakannya untuk memberi makan benih dunianya. Tempering ini berlanjut selama 2000 tahun. Selama 2000 tahun ini, Lin Ming berkultivasi ke puncak ranah Raja Dunia Besar, hanya selangkah lagi dari ranah Empyrean setengah langkah. Ini hanya selangkah lagi, dan Lin Ming saat ini bisa menerobos kapan saja jika dia mau. Tapi Lin Ming tidak memilih untuk melakukan terobosan ini. Ketika tidak ada apapun selain lapisan rapuh setipis gelembung sabun yang memisahkannya dari alam Empyrean setengah langkah, ia memilih saat ini untuk menjalani reinkarnasi keenamnya. Budidayanya turun sekali lagi. Kemudian, dia tiba di planet Biru Timur, mewujudkan dirinya sebagai murid muda tempat dia memasuki aliansi langit dan bumi. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena aliansi langit dan bumi memiliki hubungan yang kompleks dengan klan Phoenix kuno. Lin Ming adalah seseorang yang mengingat persahabatan dan hubungan lamanya. Dia datang ke sini karena itu adalah sifatnya, dan juga untuk mengakhiri lingkaran karma ini. 200 tahun setelah Lin Ming memasuki aliansi langit dan bumi, ia menjadi penjaga paviliun sutra surgawi. Dia diam-diam merasakan ketenangan ini. Berbeda dengan pertempuran dan pembantaian reinkarnasi keempatnya, sebagai lawan dari budidaya reinkarnasi kelima yang sepi, Lin Ming menghabiskan reinkarnasi keenamnya di sini, menjalani kehidupan yang berkehendak bebas dan mudah, seolah-olah dia adalah seekor bangau di langit. Namun di hari-hari yang tenang ini, Lin Ming melihat kenyataan kejam yang harus dihadapi banyak pemuda. Mereka hidup di masa senja umat manusia. Sejak lahir, mereka menghadapi nasib menjadi budak. Mereka adalah budak yang terlupakan. Setelah beberapa dari orang-orang ini dilahirkan hingga hari kematian mereka, mereka tidak pernah mengalami penindasan dari orang-orang kudus. Kadang-kadang mereka bahkan tidak pernah melihat satupun anggota orang-orang kudus. Tapi ini bukan karena orang-orang kudus menunjukkan belas kasihan kepada mereka, tetapi karena mereka tidak memiliki nilai apapun yang dapat diambil oleh orang-orang kudus dari mereka. Begitu mereka menunjukkan nilai, orang-orang kudus akan menjarahnya dengan liar. Kemanusiaan bagaikan tanaman yang ditanam oleh orang-orang suci. Sesekali mereka datang untuk memanennya dan mengambil semua barang berharganya. Namun, banyak remaja manusia yang pasrah menjalani nasib seperti itu. Mereka bermimpi untuk dapat memahami nasib mereka sendiri. Mereka memimpikannya suatu hari ketika umat manusia akan membantai mereka untuk kembali ke alam ilahi dan merebut kembali tanah air mereka. Kemudian, mereka juga dapat membantu kebangkitan umat manusia. Bahkan jika mereka mati secara heroik dalam pertempuran, itu akan jauh lebih baik daripada menjalani hidup mereka di dunia tanpa harapan ini. Namun, di dunia ini, mereka yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri hanyalah minoritas. Jumlah orang-orang ini sedikit lebih banyak di antara orang-orang suci, dan hampir tidak ada satu pun di antara umat manusia. Dan bahkan dengan peluang sukses yang hampir nol, banyak seniman bela diri manusia yang masih berjuang mati-matian untuk maju. Mungkin ini adalah keberanian para seniman bela diri atau mungkin karena semangat muda yang berdarah panas. Namun singkatnya, apapun alasannya, mereka melakukannya. Memasuki aliansi langit dan bumi adalah langkah pertama mereka. Namun bahkan setelah melewati lapisan demi lapisan eliminasi, memanfaatkan peluang yang kurang dari 10.000 untuk memasuki tempat pembelajaran ini, mereka menyadari bahwa mereka baru menyentuh awal jalan mereka. Mereka berdiri di kaki puncak gunung, bahkan belum mengambil satu langkah pun ke atas. Dan, puncak gunung itu sebenarnya sebesar planet. Babak 1997, Perjuangan Melawan Takdir. Murid-murid muda memberanikan diri mencari peluang keberuntungan. Mereka berharap menemukan reruntuhan setingkat Holy Lord atau lebih tinggi, atau bahkan mungkin menemukan beberapa metode budidaya yang tidak lengkap yang memungkinkan mereka menembus alam yang lebih tinggi. Tentu saja, kemungkinan terjadinya hal ini terlalu kecil. Alam mistik yang terkenal dari alam ilahi telah lama dikuasai oleh para orang suci, dan keinginan untuk menemukan tanah warisan di alam liar sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi, dengan gunung besar di depan mereka, bahkan sepanjang hidup mereka, mereka tidak akan bisa mendaki kaki gunung tersebut. Inilah yang dihadapi semua manusia di alam ilahi. Bahkan jika mereka mati-matian bertarung di alam liar, dengan ceroboh melakukan perjalanan keluar untuk mencari peluang keberuntungan, bahkan jika mereka menggunakan setiap momen dalam hidup mereka untuk bermeditasi, mereka tetap tidak akan bisa lepas dari belenggu nasib mereka. Belenggu ini seperti sangkar besar, dan mereka adalah hewan yang dibesarkan di dalam sangkar ini. Namun, dalam aliran waktu yang perlahan berlalu, keringat dan darah mereka mengalir masuk dan menghilang. Pada akhirnya, yang mereka peroleh hanyalah kebenaran yang tidak dapat diubah dan tubuh yang perlahan-lahan mati karena usia tua. Inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang tidak beruntung mati di hutan belantara, tubuh mereka akhirnya berubah menjadi debu hingga tidak ada tanda-tanda mereka tersisa di dunia ini. Aliansi langit dan bumi ini memiliki nama besar dan menjadi impian banyak generasi muda. Namun di 3000 dunia besar alam ilahi, ada banyak sekali organisasi seperti ini.
Ini adalah pengaruh terbesar yang dapat dibentuk oleh umat manusia dalam situasi mereka saat ini, sebuah pengaruh yang dapat mengobarkan harapan dan impian mereka. Tanpa mengalami penderitaan dan penindasan, mustahil membayangkan bagaimana orang-orang yang menjalani kehidupan tanpa harapan masih sangat haus akan kebangkitan dan kejayaan ras mereka. Obsesi ini telah tertanam dalam diri mereka, mengalir bersama kehidupan mereka dan berbagi takdir dengan mereka. Manusia merupakan makhluk yang mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Karena semua orang mati-matian mempertaruhkan segalanya di masa-masa sulit ini, bahkan orang-orang yang lesu pun akan ikut terseret, akhirnya menjadi kuat dan berani. Ibarat negara yang berada di ambang kepunahan, akan ada orang-orang dengan cita-cita tinggi dan luhur yang akan mengangkat kepala dan menghujani rakyatnya dengan keberanian berdarah panas mereka. Dalam situasi ini, Lin Ming melihat beberapa orang tua di aliansi langit dan bumi yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Beberapa dari orang-orang tua ini dengan tekun berjuang sepanjang hidup mereka namun tidak mampu mencapai apapun. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak berhasil masuk ke alam transformasi ilahi, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan keengganan saat mereka meninggalkan dunia fana sendirian. Tapi ada beberapa orang tua yang sebelum kematiannya, akan memanggil juniornya ke sisinya dan menyuarakan semua kesedihan dan kemarahan mereka. Mereka akan menyampaikan harapan dan keinginan mereka, dengan mengucapkan kata-kata seperti, ketika orang-orang kami di alam semesta kembali ke alam ilahi dalam kemuliaan, jangan lupakan pengorbanan nenek moyang Anda. Namun, kedua tipe orang tua ini bukanlah orang-orang yang meninggalkan kesan terdalam pada Lin Ming. Yang paling tidak bisa dilupakan oleh Lin Ming adalah jenis ketiga. Orang-orang ini telah memasuki aliansi langit dan bumi selama masa mudanya. Mereka berkelana lagi dan lagi, mencari peluang keberuntungan, dan kemudian mengasingkan diri untuk berkultivasi dengan pahit. Meski usia tua telah tiba dan mereka masih belum memiliki prestasi apapun, mereka tak pernah putus asa dengan harapan yang membara di hati mereka. Mereka mengambil beberapa potongan peta dari buku-buku kuno dan membandingkannya dengan cermat. Kemudian, mempertaruhkan segalanya pada harapan yang samar-samar ini, mereka menghabiskan tahun-tahun terakhir hidup mereka menjelajahi alam semesta. Mereka dengan sungguh-sungguh mempersiapkan perjalanan ini, tetapi sebenarnya, yang mereka miliki hanyalah senjata biasa, pot anggur, dan beberapa obat-obatan berkualitas rendah. Mereka memanggil beberapa rekannya dan kemudian melangkah maju. Namun sebenarnya, mereka telah melewati usia di mana mereka bisa terbang ke angkasa. Bahkan jika mereka benar-benar menemukan reruntuhan kuno, itu tidak akan terlalu bermanfaat bagi mereka. Tetap saja, mereka terus bergerak maju, menyambut angin dan hujan, menyambut matahari yang perlahan turun, dengan mantap mendaki puncak gunung seukuran planet itu. Ini adalah perjalanan yang tidak mereka sesali. Mungkin orang luar tidak akan dapat memahami alasan mereka melakukan hal tersebut. Akhir dari segalanya telah diputuskan bagi mereka dan semua upaya sia-sia mereka justru sangat kontras dengan kerja dan energi yang mereka keluarkan. Sulit membayangkan apa artinya terus menjelajahi dunia ketika mereka berada di usia senja. Namun, Lin Ming tahu bahwa ketika mereka mencapai langkah ini, apa yang mereka kejar bukanlah kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat, apa yang mereka kejar adalah sebuah keyakinan. Ketika mereka meninggal, keyakinan ini akan membuat mereka dengan percaya diri mengatakan, untuk melawan takdir, saya berjuang dengan semua yang saya miliki. Ketika 6 jam berlalu, Lin Ming menyaksikan para pemuda yang baru saja menjadi murid aliansi langit dan bumi menyelesaikan perjalanan mereka ke paviliun sutra surgawi. Dia terus meminum anggurnya dengan tenang. Dia punya firasat bahwa dia tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia tidak akan bisa menyaksikan para pemuda ini terus menua. Meskipun Lin Ming telah tinggal di sudut tenang alam semesta ini selama beberapa tahun terakhir dan belum mendengar sesuatu yang penting terjadi antara umat manusia dan orang-orang suci, dia memiliki perasaan yang melonjak dalam dirinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu akan segera terjadi, sesuatu yang akan terjadi, mengubah dunia. Alasan dibalik perasaan ini tidak mungkin dijelaskan. Itu adalah perasaan yang dirasakan oleh mereka yang memiliki takdir besar, ketika mereka begitu tenggelam dalam ikatan karma sehingga mereka secara tidak sadar menyimpulkan sebab dan akibat dan mampu merasakan bencana yang akan datang. Lin Ming duduk bermeditasi, dengan tenang menunggu malam badai ini tiba. Segera, dia berencana untuk masuk ke ranah Empyrean setengah langkah yang sudah terlalu lama dia tekan. Pada saat yang sama, dia akan membuka istana Dao yang lain dan juga membuat naga hitam kecil itu tumbuh hingga 1000 mil panjangnya, membuatnya menjadi dewasa setengah dewasa. Dia tidak bisa menghindari gelombang dunia, bahkan jika dia belum memiliki kemampuan untuk melawan Good Fortune Saint Sovereign. Dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun lagi. Dalam gelombang berikutnya ini, umat manusia mungkin akan hancur total. Lin Ming perlahan membuka matanya. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah seorang gadis muda. Gadis muda ini adalah bakat luar biasa di mata Lin Ming. Jika dunia dikembalikan ke era damai 6000 tahun yang lalu, dia memiliki kemampuan untuk menjadi Holy Lord Puncak. Dan jika dia memiliki sumber daya, dia bahkan memiliki peluang untuk menjadi raja dunia. Ini adalah tingkat bakat keturunan Empyrean. Tapi sayang sekali, kenyataannya adalah orang-orang kudus tidak mengizinkannya tumbuh. Lin Ming memperhatikan gadis muda ini. Bukan hanya karena bakatnya, tapi karena nama belakangnya adalah Yan. Gadis muda ini berasal dari klan Phoenix kuno dan berkenalan dengan Lin Ming, 6000 tahun yang lalu, seorang gadis bernama Yan Littlemon muncul di keluarga Yan.
Ketika Lin Ming melakukan perjalanan ke Fire Spirit Star dan God Beast Mystic Realm di masa lalu, dia telah bekerja dengan Yan Little Moon selama beberapa waktu. Ada karma yang mengikat mereka. Gadis muda ini bernama Yan Keer. Ketika klan Phoenix kuno runtuh, sisa garis keturunan klan Phoenix kuno masih menyimpan sejumlah kecil darah Phoenix kuno. Setelah Yan Keer lahir, keluarga Yan merasakan bakatnya yang luar biasa dan menuangkan darah Phoenix kuno terbatas yang mereka miliki ke dalam tubuhnya. Sebenarnya jika ini terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, darah Phoenix kuno ini hanya akan menjadi darah Phoenix tingkat terendah di klan Phoenix kuno. Namun di era saat ini adalah harta paling berharga yang bisa dihasilkan oleh sisa-sisa silsilah klan Phoenix kuno. Anak ini adalah harapan mereka, meskipun semua orang tahu bahwa harapan ini sangat tidak pasti. Tuan Besar, slip giok tanpa nama yang Anda pilih untuk saya sebelumnya memang sangat cocok untuk saya. Saya mempelajarinya selama beberapa bulan dan memperoleh hasil yang bagus darinya. Saya sekarang yakin bahwa saya akan mampu menembus penghancuran kehidupan dengan sempurna, dan di masa depan saya bahkan mungkin dapat menyelesaikan 9 tahap penghancuran kehidupan secara penuh, membentuk awan energi asal sepanjang 6 mil atau bahkan 9 mil. Yan Keer berkata dengan kerinduan dan harapan dalam suaranya. Tapi saat Lin Ming mendengar ini, dia menghela nafas. Kejeniusan umat manusia telah direduksi ke titik di mana hanya awan energi asal 9 mil tahap ke-9 penghancuran kehidupan dianggap luar biasa. Dia memandang Yan Keer. Dia dapat melihat dari ekspresi malu dan malu wanita itu bahwa alasan dia datang ke sini hari ini adalah untuk berterima kasih padanya dan juga memintanya untuk membantunya memilih metode kultivasi serta mendiskusikan beberapa masalah yang dia alami dalam pelatihannya. Tuan Besar, Yan Keer dengan ringan memanggil. Ketika dia baru berusia belasan tahun, dia bertemu Lin Ming. Guru besar ini telah memberinya banyak nasihat. Seringkali, nasihat-nasihat yang tampaknya tidak berarti itu membuat dia memahaminya selama berhari-hari dan pada akhirnya dia mendapatkan banyak manfaat dari nasihat-nasihat itu. Saat dia tumbuh lebih kuat, dia semakin merasa bahwa guru besar ini adalah seseorang yang memiliki cerita panjang di belakangnya, dan kekuatannya juga merupakan sebuah misteri. Dia pernah diam-diam bertanya kepada tetua keluarga Yan tentang dia. Namun, Elder tidak bisa mendeteksi sesuatu yang tidak biasa tentang Lin Ming. Menurut dunia batinnya, dia hanya berada di alam transformasi ilahi awal. Selain itu, dia bisa mencari waktu di mana Lin Ming memasuki aliansi langit dan bumi. Mereka dapat melacak pertumbuhannya sejak ia masih muda hingga saat ini. Sulit bagi siapapun untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah seorang master puncak. Namun meski begitu, Yan Keer masih keras kepala percaya bahwa Lin Ming menyembunyikan kedalamannya. Dari luar, dia tampak seperti individu yang malas dan melankolis, dan orang-orang dari aliansi langit dan bumi juga memikirkan hal ini. Tapi, Yan Keer samar-samar bisa merasakan bahwa alasan di balik sikapnya ada hubungannya dengan kisah tersembunyinya. Mungkin guru besar ini adalah seorang Holy Lord. Yan Keer pernah melontarkan tebakan yang berani ini. Tapi, tebakan ini malah mengejutkannya. Dia menggelengkan kepalanya, tidak bisa mempercayainya. Itu akan sangat aneh. Namun, tidak peduli apa Lin Ming, kebenarannya adalah dia adalah orang yang paling dia hormati. Nasihat yang dia berikan padanya jauh lebih berguna daripada ajaran apapun dari tetua keluarga Yan. Paviliun ini, kamu seharusnya tidak datang ke sini lagi. Ketika Lin Ming melihat bahwa Yan Keer baru saja hendak bertanya padanya batu giok apa yang harus dipilih, dia tiba-tiba mengatakan ini padanya. Yan Keer tercengang. Tuan Besar, apa yang kamu katakan? Tidak ada gunanya bagimu untuk berlatih lebih lama lagi. Lin Ming terus meminum anggurnya sambil perlahan menggelengkan kepalanya. Wanita, khususnya wanita cantik yang telah mencapai alam dewa ilahi, akan mengalami bencana jika mereka ditemukan oleh para suci. Dengan adanya para biksu yang menguasai alam ilahi, tidak ada hukuman bagi seorang biksu yang membunuh manusia. Orang-orang suci dapat dengan bebas merampas apapun yang mereka inginkan dari umat manusia, termasuk bahkan keperawanan gadis-gadis muda. Untuk gadis manusia cantik dengan tingkat bakat yang sangat tinggi, mungkin lebih baik jika mereka tidak dilahirkan di dunia ini. Dalam situasi di mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, mudah bagi para Saint untuk menangkap mereka dan menggunakannya sebagai tungku hidup. Namun jika mereka tumbuh cukup kuat sehingga bisa membunuh beberapa junior kecil dari ras suci, maka hal ini akan menarik perhatian para seniman bela diri suci yang lebih kuat lagi. Pasalnya, semakin kuat seorang wanita, semakin besar pula keuntungan yang bisa didapat darinya. Dengan demikian, situasi mereka menjadi lebih buruk. Selain itu, mustahil bagi gadis manusia tingkat rendah untuk menyembunyikan budidaya mereka di depan pusat kekuatan ras suci. Begitu mereka ditemukan, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Yan Keer tersipu ketika Lin Ming pertama kali mulai berbicara, tetapi pada saat dia selesai, dia menjadi pucat pasi. Dia secara alami tahu apa sebenarnya bencana ini. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bahkan jika Anda mengetahui nasib yang mungkin menanti Anda di masa depan, apakah Anda akan tetap memilih untuk menjadi pembangkit tenaga listrik? Lin Ming dengan jelas dan tidak tergesa-gesa bertanya saat matanya beralih ke Yan Keer. Bab 1998, memulai perjalanan. Menghadapi pertanyaan Lin Ming, Yan Keer tertegun. Jika dia ditangkap oleh orang-orang suci karena terobosan kekuatannya dan kemudian dijadikan tungku hidup, itu akan menjadi hidup yang lebih buruk daripada kematian.
Tapi saat dia berpikir untuk menjalani kehidupan biasa-biasa saja, tidak pernah bisa menunjukkan bakatnya dan menyia-nyiakan hari-harinya sampai pertandingan terakhirnya, Yan Ke'er merasakan beban di hatinya yang tidak bisa dia jelaskan. Dia tidak bisa menerima takdir seperti itu. Terkadang, hal yang paling menyakitkan dalam hidup bukanlah kekalahan dalam perjuangan melawan takdir, tapi tidak pernah diberi kesempatan berarti untuk berjuang melawan takdir sejak awal. Inilah yang membuat orang lain berkubang dalam keputusasaan. Memikirkan hal ini, Yan Ke'er mengatupkan giginya dan berkata, bahkan jika saya tahu bahwa nasib seperti itu mungkin menanti saya akan tetap terus berkultivasi dan tumbuh lebih kuat. Aku mengerti. Lin Ming menghela nafas. Karena itu adalah pilihan yang telah kamu buat, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pada tengah malam, datanglah ke ruang ke-9 Aula Phoenix kuno. Lin Ming mengucapkan kata-kata ini dan pergi. Yan Ke'er yang tertegun tertinggal. Aula Phoenix kuno. Ini adalah ruang pelatihan yang didirikan oleh sisa garis keturunan klan Phoenix kuno. Hanya seniman bela diri dari klan Phoenix kuno yang diizinkan untuk menggunakannya, dan sebagai seorang jenius dari klan Phoenix kuno, dia secara alami diberikan ruang untuk menggunakannya. Ini adalah kamar nomor 9. Tapi Lin Ming seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki ruang pelatihan ini, dan dia seharusnya tidak tahu bahwa miliknya adalah ruang ke-9. Meskipun dia bingung, dia masih pergi ke kamar ke-9 di Aula Phoenix kuno pada tengah malam. Namun, dia tidak melihat Lin Ming. Yang dia lihat hanyalah surat perpisahan, dan selain itu ada cincin spasial. Melihat cincin spasial ini, Yan Ke'er terkejut. Ini tampaknya merupakan cincin spasial berkualitas sangat tinggi, jauh melebihi yang biasa dia lihat. Jika dia hanya terkejut ketika melihat cincin spasial, setelah menyelidiki isinya dengan perasaan ilahi dia benar-benar terguncang. Di dalam cincin spasial terdapat potongan batu giok dari segala bentuk dan warna, totalnya lebih dari 100. Hanya dengan melihat kilaunya, seseorang bisa merasakan jantungnya bergetar. Ini adalah aura yang ditinggalkan oleh sungai waktu yang luas atau dari fluktuasi energi pembangkit tenaga listrik. Orang dapat langsung melihat bahwa ini adalah harta karun yang luar biasa. Ini adalah warisan. Yan Ke'er menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan penyelidikan. Meskipun dia hanya memiliki budidaya alam penghancuran kehidupan, dia masih bisa membedakan perkiraan peringkat warisan ini. Secara khusus, beberapa warisan ini masih memiliki pesan yang terukir di dalamnya, yang menunjukkan alam dan pengalaman hidup pembuatnya. Mereka seharusnya tidak salah. Di masa ketika orang-orang suci dengan ketat mengontrol atau menghilangkan sebagian besar warisan umat manusia, dia tiba-tiba memperoleh lebih dari 100 set. Sejumlah kecil warisan ini bahkan dapat dikembangkan dari alam penghancuran kehidupan hingga hampir mencapai alam empirean. Seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Kekayaan warisan yang begitu besar dan kaya adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh perpustakaan besar markas besar klan Phoenix kuno di masa lalu. Tapi sekarang, semua ini telah jatuh ke tangannya, ditinggalkan oleh guru besar misterius itu. Yan Ke'er merasa ini semua sulit dipercaya. Setelah batu giok warisan ini tergelincir, bahkan ada sejumlah besar pil dan juga beberapa artefak roh. Pil-pil ini sendiri memiliki aroma obat yang manjur sehingga Yan Ke'er tidak bisa berkata-kata. Ketika Lin Ming berada di tingkat ke-7 percobaan terakhir di mana dia harus menelan kekuatan peninggalan iblis, dia telah mengkonsumsi hampir semua pil berkualitas tinggi yang dia miliki. Adapun pil tingkat rendah ini, dia menyimpannya, sesekali memberikan sebagian darinya. Meski begitu, bagi para seniman bela diri dari Aliansi Langit dan Bumi, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Tuan Besar, siapa dia? Yan Ke'er bingung. Lalu, dia tiba-tiba teringat surat yang ditinggalkan Lin Ming untuknya. Dia dengan bingung membukanya dan melihat surat itu benar-benar kosong, tanpa satu surat pun. Namun saat dia menyentuh surat ini dengan tangannya, kekuatan jiwa yang besar menerobos ke dalam lautan spiritualnya, mengirimkan informasi melalui tanda rohnya. Baru pada saat inilah dia menyadari Lin Ming telah pergi, dan dia belum mengatakan apakah dia akan kembali atau tidak. Tapi, Yan Ke'er merasa bahwa guru besar telah meninggalkan dunia kecil ini secara permanen dan tidak akan kembali. Yan Ke'er sedikit kecewa. Sebelum dia pergi, dia telah meninggalkan slip giok ini dan memberitahu Yan Ke'er bahwa dia dapat melakukan metode budidaya slip giok ini sesuka hatinya. Dia bisa diam-diam menimbun harta itu dan mengolahnya sendiri, atau dia bisa membaginya dengan orang lain. Namun dengan bertambahnya orang yang berbagi informasi dengannya, potensi bahaya di masa depannya akan jauh lebih besar. Jika berita tentang batu giok itu terungkap, seluruh aliansi langit dan bumi akan menghadapi ancaman kehancuran yang akan segera terjadi. Sebelum ini, Lin Ming belum benar-benar mendukung aliansi langit dan bumi. Ini karena dia tahu bahwa terlalu banyak dukungan hanya akan menarik perhatian orang-orang kudus. Jika demikian, konsekuensinya bisa dibayangkan. Dan di alam ilahi, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk secara pribadi membela aliansi langit dan bumi. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya jika orang-orang suci mengetahui keberadaannya yang berkelanjutan. Sebelum dia benar-benar pergi, dia telah meninggalkan sejumlah besar dan beragam metode budidaya batu giok bersama Yan Ke'er. Dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri, membaginya dengan seluruh aliansi langit dan bumi, atau hanya membaginya dengan sejumlah orang terpilih. Tapi apapun pilihannya, begitu dibuat, mereka harus menanggung konsekuensi dari keputusan mereka. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, terlepas dari apakah itu berarti kejayaan atau kehancuran.
Inilah harga perjuangan melawan takdir. Melihat slip giok ini, Yan Keer tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan untuk waktu yang lama. Guru besar misterius itu telah pergi begitu saja. Pada akhirnya, siapa dia dan apa identitasnya? Dan batu giok ini tergelincir, apa yang harus dia lakukan dengannya? Yan Keer menggertakkan giginya. Dia berbalik dan berjalan pergi ke ruangan di mana sisa garis keturunan klan Phoenix kuno berada. Pada saat ini, Lin Ming telah meninggalkan dunia kecil tempat planet biru timur berada. Dia memasuki dunia cahaya merah, dan dengan kecepatan luar biasa dia terbang menuju zona perbatasan alam ilahi dan surga pertemuan suci. Lin Ming berencana memasuki Saint Convocation Heaven dari ras suci. Sejak alam ilahi dianeksasi oleh para orang suci membuka banyak saluran antara alam ilahi dan surga pertemuan orang suci. Setiap saluran cukup lebar untuk memuat beberapa planet, hal ini untuk memudahkan pengangkutan barang rampasan. Saluran-saluran ini dikontrol secara ketat oleh seniman bela diri ras suci. Mereka melarang manusia melewatinya. Namun, betapapun ketatnya ras suci dalam mempertahankan saluran-saluran ini, mereka tidak dapat mengirimkan dewa sejati untuk menjaganya. Dengan Lin Ming yang telah mengalami banyak kelahiran kembali dan di samping kekuatan jiwanya yang mengerikan serta teknik kelahiran kembali tubuh, bahkan jika dewa sejati secara pribadi datang ke sini, mereka mungkin masih tidak dapat menemukan apapun. Melihat pasukan ras suci yang tak terbatas yang terus masuk dan keluar, akan sangat sulit untuk menemukan Lin Ming. Terlebih lagi, yang saat ini bertanggung jawab menjaga saluran tersebut hanyalah para raja dunia ras suci. Dengan demikian pos pemeriksaan yang tak terhitung banyaknya dalam saluran ini hanya ada dalam nama Lin Ming. Dia dengan mudah mengambil penampilan seorang seniman bela diri suci dan melewatinya. Di wilayah ras suci, Lin Ming bahkan lebih santai. Dia menggunakan pergeseran kekosongan besar dan dengan cepat melewati surga Saint Convocation. Tujuannya adalah dunia jiwa, Soul World, Akashic Dream Battlefield, medan perang galaksi kuno. Ini adalah tempat di mana Lin Ming harus pergi. Tujuannya adalah menemukan Ruby dan meyakinkannya untuk membantunya. Di masa lalu, Empyrean Divine Cell mendapat bantuan Fishy. Jika Lin Ming bisa mendapatkan bantuan Ruby, kemampuannya mengendalikan Magic Cube akan naik ke tingkat yang baru. Selain itu, pemahaman Ruby tentang hukum membuat Lin Ming tercengang. Ketika dia memahami prinsip-prinsip di atas platform kuil di Gunung Dewa Jatuh, Ruby tidak perlu menggunakan energi atau upaya apapun untuk melihat tanda hukum yang ditinggalkan oleh penguasa abadi. Baginya, semua itu semudah ikan berenang di air. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Pada akhirnya, Lin Ming mengolah dan memahami hukum, tetapi Ruby sendiri diringkas dari hukum. Dia adalah perwujudan dari hukum. Sebelum kembali ke alam semesta liar, Lin Ming harus melakukan sesuatu. Itu berarti pergi ke kota kekaisaran abadi dan melepaskan ikatan segel Elysium kuno dan menangani jiwa kelaparan. Namun, 3,6 miliar tahun yang lalu, kelaparan merupakan keilahian sejati yang ekstrim. Bahkan mungkin saja sebelum ia terluka dan dipaksa bekerja sama dengan para Saint, ia mungkin adalah eksistensi yang mendekati Master Jalan Asura dan penguasa abadi. Bahkan jika kelaparan dikalahkan dan jiwanya disegel dan ditekan selama 3,6 miliar tahun, keberadaannya masih sangat menakutkan. Lin Ming tidak memiliki keyakinan penuh dia bisa menangani jiwa kelaparan. Namun jika dia mendapat bantuan Ruby, peluang suksesnya akan jauh lebih tinggi. Titik persimpangan antara orang suci dan spirita bahkan dikontrol dengan lebih ketat. Tapi, mereka masih tidak bisa menghentikan langkah Lin Ming. Dia menggunakan trik yang sama dan dengan mudah melewatinya. Kemudian Lin Ming mengubah penampilannya menjadi seorang jenius spiritas. Dia menyusup ke dalam sekte kecil dan memperoleh token untuk memasuki medan pertempuran Akashic Dream, tinggal bersama sekte tersebut sampai medan pertempuran Akashic Dream dibuka. Pembantaian di Akashic Dream Battlefield akan berlanjut selama 3 tahun. Ketika Lin Ming tiba di alam semesta spiritual ini dan melihat tembok Kaisar Dewa, hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia menyapukan pandangannya ke tembok Dewa Kaisar dan melihat nama yang pernah dia tinggalkan, Polar Aislinn. Dia juga melihat nama Seng Mei di samping namanya. Selama lebih dari 6.000 tahun, tidak ada yang mampu melampaui mereka. Babak 1999, melihat Ruby sekali lagi. Di dalam Akashic Dream Universe, banyak tempat berada di bawah tekanan hukum, medan pertempuran Akashic Dream adalah tempat seperti itu. Setiap seniman bela diri yang memasuki Akashic Dream Battlefield akan mengalami penindasan budidaya mereka ke alam dewa ilahi, alam yang setara dengan alam dewa jiwa di antara para spirita. Sedangkan bagi mereka yang belum mencapai level itu, budidaya mereka akan ditingkatkan secara paksa. Meskipun setiap orang ditekan ke alam kultivasi yang sama, pemahaman seseorang tentang hukum dan metode kultivasinya masih tetap dipertahankan. Dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik Empyrean di Akashic Dream Battlefield masih bisa langsung memusnahkan nyawa beberapa ratus junior Soul Lord dalam satu serangan. Di masa lalu ketika Lin Ming memasuki Akashic Dream Battlefield, dia adalah salah satu dari mereka yang dilindungi oleh hukum. Dia menggunakan hukum ini untuk menjatuhkan Empyrean Myriad Ghost, yang budidayanya terbatas. Tapi sekarang, Lin Ming lah yang dibatasi oleh hukum. Meskipun tingkat kultivasinya telah diturunkan,
ketika seseorang mempertimbangkan pemahamannya terhadap hukum, metode kultivasinya, dan garis keturunannya, kemungkinan besar dia adalah tokoh dikdaya dewa ilahi yang paling menakutkan yang pernah muncul dalam sejarah penantang uji coba yang memasuki medan pertempuran Akashic Dream. Medan pertempuran Akashic Dream sangat luas. Di negeri yang begitu luas, sulit menemukan seorang gadis kecil. Namun, Lin Ming sebenarnya tahu kemana Ruby sering pergi. Dia meluncurkan teknik gerakannya yang mulai terbang menuju suatu tempat dari ingatannya. Segera, dia melihat ngarai besar di hadapannya. Banyak seniman bela diri berkumpul di ngarai ini. Melihat ini, Lin Ming tersenyum. Lin Ming akrab dengan ngarai ini. Pertama kali Lin Ming memasuki Akashic Dream Battlefield, disinilah dia menemukan Ruby. Tempat ini disebut Gua Jiwa, dan itu adalah rumah Ruby. Ini adalah gua yang sangat dalam. Di dalamnya ada makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari energi spiritual Akashic Dream Universe. Ada juga banyak bahaya lain seperti gerbang dewa dan hantu, atau bahkan badai jiwa yang liar. Saat ini, semakin banyak seniman bela diri berkumpul di pintu masuk Gua Jiwa. Ini adalah murid-murid yang berasal dari pengaruh besar di seluruh dunia jiwa. Secara umum, murid-murid dengan pengaruh kecil tidak berani memasuki Gua Jiwa. Orang-orang ini menunggu sampai mereka mengumpulkan cukup tenaga untuk secara paksa membuka medan kekuatan jiwa yang memblokir pintu masuk Gua Jiwa. Memasuki Gua Jiwa membawa risiko yang cukup besar, namun mereka harus melakukan ini untuk mencari obat-obatan berharga yang dibiarkan di dalam Gua Jiwa oleh sumber kekuatan jiwa di dalamnya. Bagi para spirita, obat-obatan roh ini adalah harta karun tertinggi. Namun di luar pintu masuk Gua Jiwa, kabut ungu menyelimuti area tersebut. Kabut ungu ini adalah semacam medan gaya, dan jika seseorang ingin masuk, mereka harus menerobos medan gaya kabut ungu ini. Ini membutuhkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, para penantang uji coba berhasil mengumpulkan kekuatan yang cukup. Mereka mengatur barisan pertempuran, bersiap untuk menembus medan gaya dengan segala yang mereka miliki. Tapi tiba-tiba, kabut ungu di luar Gua Jiwa bergetar lembut. Perasaan ini seperti kepulan asap yang ditembus burung layang-layang, dan sebagian asapnya terbawa. Para penantang uji coba terkejut selama beberapa waktu. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak yakin apakah ada yang masuk atau belum. Tapi kalau dipikir-pikir, siapa yang bisa langsung melewati medan gaya ini, begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dengan demikian, para penantang uji coba terus berputar dan mengumpulkan energinya, berniat membuka jalan melalui medan gaya. Saat ini Lin Ming sudah memasuki Gua Jiwa. Dia langsung melintasi beberapa mil dalam satu langkah, melewati gerbang hantu dan dewa Gua Jiwa, melewati badai jiwa, dan menghindari makhluk jiwa yang mengerikan. Sebenarnya, makhluk jiwa yang mengerikan ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Lin Ming. Atau, bisa lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasakan Lin Ming melewati mereka sejak awal. Saat Lin Ming tiba di bagian terdalam Gua Jiwa, dia tiba-tiba melambat. Pada saat ini, sosoknya mulai perlahan mengembun menjadi kenyataan, seperti sekelompok sisa bayangan yang sedang dikumpulkan. Di kedalaman Gua Jiwa yang paling dalam, terdapat pegunungan dan sungai bawah tanah yang indah. Karena kekuatan jiwa yang kaya di sini, ia telah terkondensasi menjadi mata air jiwa yang mengalir menuruni pegunungan ini, sangat mempesona hingga ekstrim. Di depan gunung dan sungai yang indah ini ada makhluk jiwa mirip gorila. Makhluk jiwa ini berwarna emas dan tubuhnya menjulang tinggi dan besar, fisiknya dijalin dengan otot yang kuat. Itu adalah penguasa negeri ini. Di waktu normal, itu akan menjadi mimpi buruk bagi setiap penantang percobaan yang memasuki Gua Jiwa. Bahkan Raja Dunia Agung yang berada di puncak kemungkinan besar akan tercabik-cabik jika mereka menghadapi binatang jiwa yang menakutkan ini sambil ditekan oleh hukum. Setelah Lin Ming muncul, gorila emas terkejut. Lalu keterkejutannya berubah menjadi kemarahan. Ia mencoba menyerang Lin Ming, tapi Lin Ming hanya membelakangi makhluk jiwa itu, bahkan tidak meliriknya sekilas. Mata Lin Ming terfokus pada tempat yang tinggi di atas pegunungan, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu. Dia memiliki pandangan terfokus di matanya. Pengabaian ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan dan provokasi besar terhadap otoritas gorila emas. Namun entah kenapa gorila emas yang awalnya ingin bertarung ini bisa merasakan aura jiwa dari manusia mungil ini yang membuat jantungnya bergetar. Aura ini menyebabkannya mundur perlahan. Kemudian, ia berbalik dan lari. Lin Ming tidak peduli tentang ini. Dia terus melihat ke atas 60 derajat ke udara. Akhir dari penglihatannya adalah bagian batu yang menonjol keluar dari gunung. Di atas batu ini ada obat roh. Sejumlah kecil mata air yang terkondensasi oleh kekuatan jiwa dengan lembut jatuh ke atas obat roh ini dan memercikkannya, menyebabkannya mengeluarkan aroma obat yang samar. Setelah dupa beberapa waktu, pancaran energi merah terang perlahan berkumpul di belakang obat roh ini. Kemudian, seperti kabut tebal yang tertiup hingga menampakkan bunga merah, seorang gadis kecil berpakaian merah muncul. Dia duduk di atas batu yang menonjol itu. Kakinya yang telanjang dan betisnya yang kecil bergoyang maju mundur seirama. Jari-jari kakinya tercelup ke dalam pegas roh, menyebabkan lingkaran-lingkaran kecil bergerak keluar. Gadis kecil ini adalah Ruby. Dia persis sama seperti saat Lin Ming pertama kali melihatnya. Meskipun lebih dari 6.000 tahun telah berlalu, dia masih belum tumbuh dewasa, bahkan tidak sedikit pun. Dia masih terlihat seperti boneka porselen dengan wajah imut dan seperti bayi.
Ekspresi malu-malu tergantung di wajahnya, bercampur dengan kewaspadaan dan kebingungan saat dia melihat Lin Ming. Kakakmu, menemukanku. Gadis kecil ini bingung sejenak sebelum dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan pada Lin Ming. Karena dia malu dengan orang asing, dia sedikit tergagap saat berbicara. Namun, saat dia berbicara, hidung mungilnya bergerak-gerak. Mata hitamnya yang besar berkedip saat dia menatap perut Lin Ming. Lin Ming tahu dia merasakan Magic Cube. Ruby adalah energi jiwa kental dari seorang tetua tertinggi, kemungkinan besar penguasa abadi, yang telah dipadatkan melalui hukum kubus ajaib. Dia adalah bentuk kehidupan hukum mistis yang telah berevolusi selama bertahun-tahun. Pangkatnya jauh lebih rendah daripada Magic Cube. Tapi, dia mempunyai hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan Magic Cube, seolah-olah dia adalah bagian darinya. Faktanya, saat Lin Ming mendekati kedalaman gua jiwa, dia harus mengandalkan kekuatan jiwanya yang telah sangat ditingkatkan dalam reinkarnasi ke-6-nya serta peningkatan kendali atas kubus ajaib untuk menangkap aroma aura ruby. Dengan demikian, dia bisa merasakan sesuatu tentang batu yang muncul itu. Jika tidak, jika Ruby sengaja ingin bersembunyi, bahkan Seng Mei atau Kaisar Jiwa tidak akan dapat menemukan jejaknya. Anda, saat Ruby melihat Lin Ming, dia merasakan keakraban yang anehnya mengikat dengannya. Jadi, ada sedikit kebingungan di matanya. Dan semakin dia melihatnya, semakin kuat perasaan familiar ini. Dalam aroma harum Lin Ming yang berasal dari tubuhnya, dia tiba-tiba mulai mengingat siapa pria paruh baya ini. Ini adalah kakak laki-laki yang dia temui sejak lama di Akashic Dream Battlefield. Sebenarnya tidak ada teknik mengubah penampilan yang bisa menipu Ruby. Tapi, setelah Lin Ming menjalani 6 reinkarnasi, aura jiwanya sedikit berubah. Hal ini membuat Ruby tidak langsung mengenalinya. Tanggapan Ruby membuat Lin Ming puas dengan teknik perubahan penampilannya. Alasan dia tidak sengaja mengumumkan identitasnya adalah untuk membiarkan Ruby mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Akibatnya, Ruby pun ragu-ragu. Jika demikian, bahkan dewa sejati seperti Raja Dewa Bulu Melonjak tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Kakak Lin, itu kamu. Kamu kembali. Ruby berteriak dengan gamang. Dia melompat turun dari batu yang muncul. Lin Ming dan Ruby tidak menghabiskan terlalu banyak waktu bersama, juga tidak menjalani cobaan hidup atau mati di sisi satu sama lain. Dengan alasan apapun, hubungan mereka seharusnya tidak terlalu dalam, tetapi kenyataannya adalah Lin Ming telah meninggalkan kesan mendalam pada Ruby, dan ini karena keberadaan Magic Cube. Ruby memiliki keterikatan bawaan dengan Lin Ming. Ini adalah sejenis naluri. Ketika Lin Ming meninggalkan Akashic Dream Universe dan berpisah dengan Ruby, Ruby merasa lesu selama beberapa hari. Perasaan seperti ini seperti seekor kucing yang ditinggalkan oleh tuannya. Aku sudah kembali. Lin Ming bisa melihat kebahagiaan tulus di mata Ruby, kegembiraan sejati yang tidak pernah bisa dipalsukan. Dia juga tersentuh olehnya. Selama bertahun-tahun, dia menyembunyikan identitasnya. Hari ini adalah pertama kalinya seseorang yang dia kenal mengenalinya. Perasaan seperti ini membuatnya hangat. Kakak Lin, apakah kamu akan segera berangkat? Ini bukan duniaku, dan ada banyak hal yang harus aku lakukan. Saat Lin Ming mengatakan ini, Ruby tiba-tiba sedih. Kepala kecilnya tertunduk saat dia bergumam, "Oh." Meskipun dia pemalu, dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya. Semua yang dia rasakan tertulis di ekspresinya. Lin Ming tersenyum. Dia menepuk kepala Ruby dan berkata, "Ruby, maukah kamu pergi bersamaku? Untuk melihat dunia luar?" Ruby tercengang. Pergi, dengan kakak Lin. Sejak dia sadar, dia sepertinya selalu ada di dunia yang aneh ini. Dia tidak pernah pergi untuk melihat apa yang ada di luar, dan bahkan dia tidak pernah mengira ada dunia lain di luar. Seolah-olah ini juga merupakan bagian dari nalurinya. Baru hari ini kata-kata Lin Ming menyebabkan kegemparan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dunia luar lebih besar dan lebih menarik. Tapi, itu juga jauh lebih berbahaya. Saat Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, dia bingung dengan apa yang dia katakan. Di satu sisi, dia merasa terdengar seperti seorang paman yang mencoba menculik seorang gadis kecil. Tapi, sejak dia datang untuk mencari Ruby, dia sudah memiliki keyakinan bahwa dia bisa melindunginya dan melawan bencana besar. Di saat yang sama, dia juga percaya jika Ruby mengikutinya, dia bisa membantunya berkembang lebih jauh lagi di Magic Cube. Ruby terdiam cukup lama. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Lin Ming, sepertinya membaca segala macam hal dari ekspresi dan matanya. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk dengan paksa. Kemudian, dia dengan lembut dan tegas berkata, "Saya akan melakukannya." Bab 2000.1a, Empyrean setengah langkah. Mendengar jawaban Ruby, Lin Ming tersenyum. Senyuman ini mengandung kehangatan dan kasih sayang, serta harapan dan keinginan untuk masa depan. "Jika kamu ikut denganku, mungkin ada hal-hal menakutkan yang harus kamu hadapi. Ruby, apakah kamu tidak takut?" "Tidak." Ruby mencengkeram tangan kecilnya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Bagus. Kalau begitu ayo pergi." Saat Lin Ming berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, sebuah kubus abu-abu perlahan mengembun dari daging dan darahnya, berputar di udara. Dan begitu Ruby melihat kubus abu-abu ini, matanya tidak bisa lagi berpindah darinya. Dia bisa merasakan kubus ini sama dengan hidupnya. "Saya menyebutnya kubus ajaib. Ada beberapa hal yang perlahan-lahan akan Anda ketahui. Benda ini aslinya adalah tubuh yang sama denganmu." Saat Lin Ming berbicara,
Ruby memang merasa bahwa benda yang disebut kubus ajaib ini memiliki garis keturunan yang sama. Sepertinya itu memanggilnya dengan kekuatan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia berubah menjadi aliran energi dan tenggelam ke dalam Magic Cube. Pada saat itu, Lin Ming bisa merasakan bahwa hubungan spiritualnya dengan Magic Cube semakin dalam. Hukum yang awalnya kabur menjadi semakin jelas. Dia tahu jika dia menggunakan Magic Cube lagi, dia akan mampu menampilkan kekuatan yang lebih besar darinya. Lin Ming mengepalkan tangannya dan Magic Cube kembali ke tubuhnya. Dia menghentakkan kakinya dan terbang ke atas, tenggelam ke dalam kehampaan dan langsung menghilang. Setelah meninggalkan Gua Jiwa, tujuan Lin Ming adalah medan perang galaksi kuno dalam Akashic Dream Universe. Dia harus tinggal di Akashic Dream Battlefield selama 3 tahun penuh sebelum pintu keluarnya terbuka. Ini adalah sesuatu yang Lin Ming tidak bisa ubah, tidak peduli seberapa kuat dia saat ini, itu adalah salah satu hukum alam semesta Akashic. Jadi selama periode waktu ini, dia akan masuk ke ranah setengah langkah Empyrean. Dia kembali ke medan perang galaksi kuno sekali lagi. Saat dia melihat galaksi yang sepi dan terpencil ini, dia menutup matanya. Terakhir kali dia berada di sini, batasannya tidak mencukupi, dia hanya bisa merasakan secara samar-samar aura Master Jalan Asura dan pencipta kitab suci. Tapi sekarang, dari galaksi yang hancur ini, dari retakan ruang abadi yang tak terhitung banyaknya yang berserakan di ruang berbintang, dia bisa melihat lebih detail pertarungan antara Asura Road Master dan pencipta kitab suci. Semua ini berkat pemahaman Lin Ming yang lebih tinggi tentang dua hukum besar. Lin Ming berkeliaran di kehampaan. Gema besar zaman kuno seakan mengalir ke telinganya melintasi sungai waktu yang luas. Pemahamannya yang mendalam tentang dao besar dunia belum pernah sejelas ini sebelumnya. Di belakangnya, Ruby mengikuti dari dekat. Setelah tiba di sebuah planet yang belum sepenuhnya hancur, Lin Ming duduk di kehampaan. Ruby, sebentar lagi aku akan menggunakan teknik supernatural untuk memurnikan harta karun yang besar. Kamu akan baik-baik saja jika menontonnya dari jauh. Ruby mengangguk. Bentuknya memudar saat dia terbang ke ujung galaksi yang jauh. Langit dan bumi terdiam. Lin Ming duduk dalam keheningan ini. Kekuatan di dalam tubuhnya mulai meningkat dengan cepat dan liar. Ia menjadi tungku, dengan cepat membangkitkan potensi di dalam tubuhnya. Setiap pori dan lubang di tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Lin Ming telah menjadi bintang yang membara. Dia bersinar sepanjang keabadian, membakar kegelapan, membakar malam, penuh vitalitas. Tiba-tiba, dia membentuk puluhan ribu segel dengan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya membengkak ke segala arah galaksi seperti riak, langsung menyebar hingga puluhan juta mil. Bintang-bintang yang awalnya sekarat dan surut tampak hidup kembali, bersinar dengan cahaya bintang yang sangat terang. Cahaya bintang bersinar dari inti bintang-bintang ini, berubah menjadi ular piton perak di udara. Mereka menjalin bersama di udara, perlahan-lahan membungkus Lin Ming di dalam dan membentuk galaksi Void Furnace. Bukan hanya itu, di balik galaksi Void Furnace, muncul hantu raksasa Asura. Ia menggenggam tombak panjang, niat membunuh berdarahnya membumbung ke bintang-bintang. Itu berdiri di belakang Lin Ming seperti dewa penjaga. Pikiran Lin Ming stabil seperti batu, tidak mengizinkan campur tangan pihak luar. Di telapak tangannya, peninggalan iblis muncul, bersinar seperti batu giok hitam pekat dan memancarkan aura haus darah dan tidak menyenangkan. Peninggalan ini hanya memiliki sisa 70% kekuatannya. Dia harus mengambil sisa kekuatan ini dan memurnikan serta menelannya dalam satu upaya. Ini adalah keputusan yang gila. Dia memilih untuk meminjam kekuatan bintang di medan perang galaksi kuno ini. Dengan menyusun galaksi Void Furnace dan kemudian menarik dukungan dari sisa-sisa pertempuran sengit yang terjadi antara Asura Road Master dan pencipta kitab suci, dia akan menggunakan kekuatan ini untuk menekan kekuatan iblis dari peninggalan iblis. Potensi dalam tubuhnya meletus tanpa akhir. Dalam murid Lin Ming, bintang-bintang lahir dan hancur, matahari dan bulan terbit dan terbenam. Auranya meningkat hingga ekstrim, dan auman naga sejati bergema dari tubuhnya. Pada saat ini, Lin Ming mengambil peninggalan iblis di tangannya dan melemparkannya ke dalam galaksi Void Furnace, menyempurnakannya dengan cahaya bintang. Kemudian, dia melompat ke dalamnya. Dalam uji coba tingkat ke-7 terakhir, Lin Ming telah menguasai keterampilan rahasia di balik galaksi Void Furnace. Peninggalan iblis itu berjatuhan di bawah cahaya bintang yang fantastik. Ia menjadi lapar dan liar, penuh dengan keinginan untuk melahap tubuh Lin Ming. Bagaimanapun, peninggalan iblis ini dimurnikan dari esensi jurang maut. Meskipun jiwa iblis telah terhapus, peninggalan iblis itu sendiri masih mempertahankan naluri menelannya. Ia mendambakan tubuh yang kuat, mendambakan vitalitas darah yang kuat. Dengan demikian, tubuh Lin Ming memiliki godaan yang tak terbatas untuk itu. Begitu kekuatan peninggalan iblis memasuki tubuh Lin Ming, kekuatan di dalam dirinya meletus seperti gunung berapi. Aliran darah yang dijalin dengan kekuatan hukum yang tak ada habisnya dengan keras kepala mengikat peninggalan iblis itu seperti belenggu. Vitalitas darah Lin Ming sangat mengerikan. Itu membubung ke langit, langsung menyerbu peninggalan iblis. Setiap kali vitalitas darahnya menyapu peninggalan iblis, itu akan menghilangkan sebagian dari kekuatan kejam dan jahat itu. Kekuatan ini berubah menjadi iblis api yang melayang naik turun di lautan darah. Setan-setan itu meraung sekuat tenaga, tetapi segera, kekuatan mistik guntur jatuh dari atas, membunuh iblis-iblis ini. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Guntur ilahi runtuh tanpa akhir.
Aura tirani peninggalan iblis dibersihkan, berubah menjadi bentuk kekuatan paling murni yang kemudian menyatu dengan Lin Ming. Dibandingkan terakhir kali dia menyempurnakan peninggalan iblis, Lin Ming jauh lebih tenang dan tenang. Dia telah menelan kekuatan iblis dalam jumlah besar dan telah membentuk benih kekuatan iblis di tubuhnya. Kali ini, yang dia butuhkan adalah kekuatan murni. Lalu dia bisa menggunakan kekuatan murni ini untuk menerobos kerana Empyrean setengah langkah. Waktu berlalu. Dari sisa 70% kekuatan peninggalan iblis, 30% lainnya diserap oleh Lin Ming. Yang tersisa hanyalah bagian inti yang berdenyut seperti jantung. Tidak peduli berapa banyak Lin Ming mencuci peninggalan iblis dengan vitalitas darahnya, dia masih tidak bisa membersihkan intinya. Ini adalah bagian terpenting dari peninggalan iblis dan juga yang paling sulit untuk disempurnakan. Saat Lin Ming perlahan-lahan mencerna kekuatan ini, seberkas cahaya hitam meledak dari peninggalan iblis. Akhirnya, gumpalan cahaya hitam mengembun menjadi hantu iblis jurang di dalam lautan spiritual Lin Ming. Saat sosok besar jurang ini terlihat sepenuhnya, orang dapat melihat dua tanduk logam berwarna gelap di kepalanya. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan busur petir dan ditutupi sisik hitam pekat yang memancarkan kilau logam. Ia berdiri di genangan darah dan memegang istana iblis yang menjulang tinggi di tangannya. Ini mengamuk langsung melalui laut spiritual Lin Ming. Mengaum, istana iblis itu membawa momentum yang seolah-olah bisa menghancurkan apapun yang menghalanginya. Ini dengan kejam terbang di udara, dan kemanapun ia pergi, sebagian besar kekuatan jiwa Lin Ming akan dihancurkan, jurang maut ingin menghancurkan lautan spiritual Lin Ming sepenuhnya. Murid Lin Ming menyusut. Saat-saat terakhir pemurnian peninggalan iblis telah tiba. Menghadapi kekuatan inti peninggalan iblis, dia jauh lebih siap daripada saat pertama kali dia menelan kekuatannya. Dia memiliki lebih banyak pengalaman dan kekuatannya meningkat pesat. Di dalam tungku kekosongan galaksi, hukum kitab suci dan sutra surgawi ditarik ke dalam lautan spiritualnya melalui kekuatan jiwanya. Saat sisa-sisa dari dua pembangkit tenaga listrik tertinggi bertemu dengan jurang maut yang mengamuk, mereka tiba-tiba menjadi aktif. Bagaimanapun, apakah itu penguasa abadi dari Master Jalan Asura, keduanya adalah bentuk kehidupan cerdas dari 33 surga. Dan semua bentuk kehidupan cerdas memiliki kebencian yang sama dengan semua iblis jurang. Ini adalah sesuatu yang tertanam dalam diri mereka, bagian dari naluri mereka yang tidak akan pernah berubah. Tanda dari dua hukum tertinggi ini bekerja untuk menekan jurang maut bersama-sama. Bab 2000.2b, Empyrean setengah langkah. Tanda dari dua hukum tertinggi ini bekerja untuk menekan jurang maut bersama-sama. Meskipun jurang maut ini sangat kuat, ia telah dibunuh oleh Master Jalan Asura dan memiliki rasa takut yang melekat padanya. Saat ia merasakan aura Asura Roadmaster, niat membunuhnya yang kejam dan biadab tiba-tiba memudar. Dalam keadaan seperti ini, kedua hukum tersebut terus-menerus menyerang hantu jurang tersebut, menyebabkannya menangis kesakitan dan kesengsaraan berulang kali. Kemudian, dengan ledakan keras, jurang maut itu meledak sepenuhnya di bawah serangan hukum. Lin Ming tahu bahwa pada saat ini, dia telah sepenuhnya menyempurnakan gumpalan terakhir keinginan iblis dalam peninggalan iblis dan sekarang memegang kendali penuh atas kekuatan ini. Dalam galaksi Void Furnace, cahaya bintang tak berujung menembus tubuh Lin Ming. Rune bintang tak berujung memancarkan niat kuno saat mereka melilit Lin Ming. Pada saat ini, ampas terakhir dari inti peninggalan iblis meledak, berubah menjadi esensi kekuatan paling murni dan menyebar ke tubuh Lin Ming. Teknik mengubah penampilannya sudah lenyap. Penampilannya telah kembali ke masa muda yang tangguh dan tampan. Hitam kecil, keluar. Pada saat ini, Lin Ming menyerukan agar naga hitam kecil itu muncul. Naga hitam kecil itu bersorak gembira saat ia menyelam ke lautan energi. Tubuh Dewa Binatang memiliki daya dukung yang luar biasa. Pada saat ini, Little Black seperti spons layu yang dilemparkan ke dalam air, dengan rakus menyerap semua kekuatan di sekitarnya. Energi mengalir ke rahangnya yang terbuka, mengalir ke organ-organnya dan mulai mengubah tubuhnya. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak Little Black pergi ke persidangan terakhir. Tubuhnya sudah sebesar naga muda dari ras naga, dan kemampuannya untuk menyerap energi iblis murni ini bahkan lebih besar. KKK, tanduk Little Black menjadi lebih panjang dan tebal, dan duri-duri ganas seperti yang ada pada iblis jurang muncul di ekornya. Jika ekor ini menggesek seseorang, kerusakan yang ditimbulkannya bisa dibayangkan. Perlahan-lahan, tulang punggung, sayap, cakar Little Black, semuanya dipengaruhi oleh kekuatan iblis ini dan menjadi semakin ganas. Setelah menyerap kekuatan iblis ini, tubuhnya menjadi berbeda dari naga hitam kerajaan biasa. Tapi saat ini, Lin Ming tidak peduli dengan hal-hal ini. Suara-suara keras terdengar dari dalam tubuhnya, seperti tabuhan genderang yang hebat. Potongan esensi peninggalan setan terbakar seperti bintang saat mereka berkobar melalui tubuh Lin Ming. Saat Lin Ming dan Little Black menelan sisa 70% kekuatan peninggalan iblis, lebih dari 50% di antaranya telah ditelan oleh Lin Ming. Meski kuat, rasa sakitnya begitu hebat hingga urat-urat menonjol di dahinya. Rasanya seperti daging dan darahnya dan bahkan jiwa sucinya dibakar habis oleh esensi peninggalan iblis. Tapi tubuh Lin Ming telah berubah menjadi keadaan tidak normal. Dia dengan kuat menahan kekuatan iblis yang sangat besar ini dan bahkan menariknya untuk menempel di berbagai tempat di seluruh tubuhnya. Bang! Ketika energi terkondensasi ke puncak, sebuah pintu besar sepertinya terbuka di dalam Lin Ming. Energi esensi yang tak ada habisnya dan tak terbatas menjadi palu raksasa yang menabrak dunia batin Lin Ming.
Dalam dunia batin Lin Ming, kekuatan yang luas dan tak terbatas mulai berkumpul secara gila-gilaan, terkondensasi di pusat alam semesta. Perlahan-lahan berevolusi menjadi hantu raksasa seseorang. Hantu manusia ini berukuran sangat besar. Dengan mengulurkan telapak tangan, ia dapat menangkap sebuah planet. Wajah hantu itu agung dan bermartabat, seolah-olah berdiri di atas semua makhluk hidup, begitu tinggi dan agung sehingga tidak ada yang bisa menghadapinya. Itu seperti Raja Dewa yang bangkit, auranya menakutkan luasnya ruang angkasa, cahaya ilahi menerangi galaksi. Dan melihat penampilan raksasa ini, itu sebenarnya agak mirip dengan Lin Ming. Ini adalah Empyrean milik Lin Ming. Yang disebut Empyrean adalah yang tertinggi di langit dan bumi. Begitu seorang seniman bela diri mencapai ranah ini, mereka dapat membentuk yang tertinggi sejati di dalam dunia batin mereka. Empyrean setengah langkah hanyalah hantu virtual. Adapun seorang Empyrean sejati, mereka akan menghasilkan materi tertinggi yang sejati, yang mampu mengejutkan dan membuat kagum dunia mereka sendiri. Dari Raja Dunia Hebat hingga Empyrean setengah langkah, ini adalah langkah yang sangat sulit. Banyak pembangkit tenaga listrik terjebak di pos pemeriksaan ini sepanjang hidup mereka. Namun begitu seseorang menjadi Empyrean setengah langkah dan membentuk hantu tertinggi mereka sendiri, maka beralih ke materi tertinggi mereka sendiri, Supreme, tidaklah sulit sama sekali. Dengan kata lain, bagi sebagian besar Empyrean setengah langkah, selama mereka tidak binasa, mereka pada akhirnya akan bisa menjadi Empyrean. Bahkan antara Empyrean setengah langkah dan Raja Dunia Agung, terdapat perbedaan mendasar. Setelah setengah langkah Empyrean memadatkan hantu tertinggi mereka sendiri, membunuh Raja Dunia Agung yang sama berbakatnya menjadi mudah. Saat hantu tertinggi terbentuk, dunia batin ciptaan Lin Ming mulai mengalami perubahan yang mengejutkan karena dipelihara oleh esensi peninggalan iblis. Meskipun dia telah membentuk dunia batinnya, dunia batin itu dipenuhi kabut dan kekaburan yang tak ada habisnya. Itu sangat luas, tapi kekuatan di dalamnya tidak teratur dan terlalu bervariasi. Namun dengan banyaknya esensi peninggalan iblis yang masuk, membawa serta aura dingin dan kematian, hal itu sebenarnya memulai rangkaian perubahan yang ajaib. Dari kekuatan Lin Ming, apakah itu kekuatan ketuhanan dari hukum 33 surga, atau kekuatan kehidupan dari kitab suci, itu pasti bias terhadap kekuatan cahaya. Tapi kekuatan peninggalan iblis yang diserap Lin Ming sebenarnya adalah kekuatan kegelapan murni. Kedua kekuatan ini mewakili kutub yang sangat berlawanan. Dan Yin dan Yang adalah sumber fondasi terbesar dunia, tempat asal mula semua keberadaan. Saat kedua kekuatan itu bercampur dan bertabrakan, suara gemuruh bergema. Kekuatan yang tidak teratur berubah menjadi kacau, dan segera, jejak vitalitas muncul. Bagian dunia ini juga terbelah oleh energi Yin dan Yang. Kekuatan coklat redup samar-samar berevolusi dari antara mereka. Ia menjadi seperti kura-kura mistis, membawa bumi di punggungnya. Energi sakral dan suci tercium, menjelajah langit biru tua. Dunia terus berkembang. Di bawah aura Yin dan Yang, dunia yang kacau balau hukum mulai ditertibkan. Yang benar adalah ketika Lin Ming menjadi Raja Dunia, dunia batinnya sudah benar-benar berbeda dari dunia batin seorang seniman bela diri normal. Dan sekarang perbedaan ini semakin meningkat. Kekuatan keilahian, kekuatan iblis, kedua kekuatan ini terjerat dalam dunia batinnya, menyebabkan lebih banyak hal muncul di dalamnya. Selain dua hukum tertinggi kitab suci dan sutra surgawi, dunia batin Lin Ming telah menjadi keajaiban yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di sungai yang luas dan tak ada habisnya selama bertahun-tahun. Bahkan para pahlawan seperti Asura Roadmaster, bahkan para jenius berbakat seperti pencipta kitab suci, meskipun mereka berdua telah melakukan perjalanan ke jalan yang paling ekstrim, yang satu telah melakukan perjalanan ke dunia yang paling ekstrim, dan yang satu telah melakukan perjalanan ke dunia yang paling ekstrim, alam semesta tubuh. Dan Lin Ming mengembangkan dunia di dalam tubuhnya, ini sama dengan menggabungkan dunia alam semesta dan dunia tubuh menjadi satu. Kemudian, dengan mengumpulkan kekuatan keilahian dan kekuatan iblis, dia perlahan-lahan melangkah ke jalan yang belum pernah dilalui oleh siapapun sebelumnya. Jika dia benar-benar bisa menyempurnakan dunia batinnya hingga selesai, maka Lin Ming pasti akan menjadi seseorang yang melampaui jenius manapun yang ada atau yang pernah ada. Saat hantu tertinggi dalam dunia batin Lin Ming menstabilkan dirinya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung ke langit, tubuhnya meluncur dan menabrak ruang angkasa. Bang! Tungku galaksi Void diledakkan. Vitalitas darah Lin Ming melonjak seperti gelombang liar, seperti Raja Dewa yang tiada taranya. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya tidak pernah sekuat sekarang, seolah-olah dia bisa membalikkan sungai bintang dan membantai dewa dan Buddha. Weng, tombak naga hitam melompat ke tangan Lin Ming. Itu bergetar hebat dan gema menyebar ke seluruh dunia. Kemudian, dengan raungan naga yang mengerikan, seekor naga hitam besar berlari keluar dari cahaya bintang yang hancur, kedua sayapnya mengguncang kekosongan di belakang Lin Ming. Lin Ming berdiri di atas kepala naga hitam itu. Dia menggenggam tombak naga hitam, matanya setajam listrik. Dia menatap langit berbintang tak berujung di atasnya. Tujuannya bukanlah menjadi orang suci, melainkan galaksi yang luas dan tak berujung ini, kosmos dari 33 surga, dunia abadi. Adapun bencana besar umat manusia, mungkin, itu adalah ujian peleburannya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.